Anjing. Nomornya sama. Sorry banget Chan. Sorry banget Chan. Ini lu tanya orang Kongo juga nggak tahu. Iya, siapa? Selamat datang di 4 Back Football Podcast. Udah diem terus anjing. Ini langsung perkenalan aja kali ya. Perkenalan lagi aja nih. Kita dari 4 Back Football Podcast, teman-teman. Kebetulan ini episode ketiga. Seperti biasa disclaimer, kita bukan panelis, kita juga bukan expertise, kita juga bukan pandit atau pundit. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah info. Yang pasti kita berempat ini kebetulan dulunya satu kantor yang dipertemukan, dan kita berempat nih kebetulan senang ngomongin bola. Jadi kepikiran kayak yaudah deh kita bikin podcast bola aja yuk. Sebagai anak tongkrongan yang demen ngomongin bola aja jadi point of view-nya teman-teman ya. Oke, karena ini udah episode 3 dan hari ini tuh tanggal 30 Juni. Jangan dong. Untuk Empau. Oh iya. Luka Modric. Period. Cut dulu. Favoritnya Pak. Ini harus jelasin dulu. Hah? Kan biasanya kita berlima nih. Oh iya. Satu berlima, Perlu kedua gak sih? berlima. Perlu gak sih? Enggak Sekarang perlu cuma lah berempat ya. nih, Nggak karena perlu. Ya, kita biasanya berlima teman-teman. Tapi kali ini berempat, jadi cukup spesial. Nggak, jadi kebetulan satu pemain kita hari ini berhalangan hadir. Cedera. Cedera dia Tadi lagi. kena tackle sama pemain Maroko terus nangis Oh katanya. iya, emang. Oh iya, dia kan Belanda ya. Iya. Kena tackle Maroko nangis dia. Iya, dia 2 kali gagal penalti, jadi lagi agak sedih dia hari ini, makanya dia nggak ikutan lah. Tadinya mau diganti. Hah? Tadinya mau diganti Adudu. Mau diganti Adudu, cuman nggak enak sama Boboiboy. Lawan siapa dia ntar? Sebelah ada Kempo di bawah nih, ngumpet teman-teman di kolong jadi. Nggak, canda. Oke, kita langsung aja kali ya. Hari ini tanggal 30 Juni. Jadi kebetulan udah masuk ke ranah 32 besar ya. Dan udah ada beberapa pertandingan juga yang telah berlangsung. Ada Jerman Paraguay dengan skor 1-1 yang akhirnya dimenangkan adu penalti oleh Paraguay. Wah, ini juga Seru ya. menarik ya. Menarik. Terus Tapi itu kita bahas belakangan aja karena nanti nyambung segmen 2 soalnya nih. gitu. Iya. Oke. Diam. Kan kenalan. Hah? Kenalan udah. Iya, katanya kan dari bahas Paraguay ini kayak maksudnya kita ngebahas pertandingan 32 besar yang udah berlangsung, ada 4 pertandingan kan yang tadi ya. Oh iya. Ada yang paling pertama tuh kemarin yang pertama kali main Iran. Afrika Selatan Kanada. Iya. Betul. Cuman gue nggak terlalu nonton banget sih itu ya. Iya. Kanada menang ya. Kanada menang 0-1 ya. 0-1. Golnya tuh dari kaptennya Kanada siapa gitu namanya. Gol menit akhir itu. 90 90 sekian gitu. Banyak gol-gol menit akhir ya sejauh Iya. ini ya Nah, di iya. babak 32 besar ini ya. Betul. Iya, betul. Iya, salah satunya juga tadi Maroko Belanda ya. Ya. Maroko ngegolin di menit apa? Iya, Maroko Belanda tadi. Iya, Maroko Belanda. 91 ya? 90+1. Iya, iya. 91 Issa Diop dengan headingnya yang bagus. Parah. Yang nggak dijaga sama Van Dijk, jadi kayak ya menurut gue overrated tuh. Udah capek Van Dijk-nya itu Tapi- menit 90. Pertandingan Belanda Maroko tadi tuh gue ngerasanya kasar banget sih. Maksudnya fisikal banget. Iya benar. Iya sih, banyak foul, walaupun nggak terlalu banyak kartu kuning ya, cuman berasa gitu di tackle dari belakang dipaksanya, Iya. dari depan direbut bolanya dan Dari sebagainya. dua tim ya? Dua tim Dari kedua tim ya. Dua tim. apa ya satu sisi mungkin fighting spirit mereka juga ya namanya babak gugur kali ya. Maksudnya Ya harus all out ya. Cuman Iya, benar. tadi kalau dari pertandingan Belanda sih yang gua perhatiin sih lebih ke sebenarnya kipernya dua-duanya bagus sih. Iya bagus Verbruggen sama Bono ya. Bono. Bono udah gak nyanyi lagi sekarang ya. Nggak, beda. Ya, mulai ke kempo-kempoan lo ya. Kalau Kempo Itu alasan kenapa kita berempat teman-teman. Mungkin nanti akan pakai bertiga, gua nggak tahu. Cuma yang jelas. Jangan dong. Canda. Ya, tadi si Verbruggen juga siapa namanya? Verbruggen. Iya, Verbruggen Brighton juga. ya? Tadi Oh, dia Brighton. Brighton ya. ada dua save juga ya tadi. Penalti betul. Enggak, overpass. Oh iya. Itu Oh iya.
sundulan yang gue ingat tadi tendangan jarak jauhnya Hakimi juga sempat dihituin sama betul. dia kan. Ya, sebenarnya menurut gue termasuk match yang seru banget sih tadi. Seru Seru, sih. seru. Gue nggak nonton karena tadi pas tandingan gue lagi siap-siap mau berangkat kantor ya. Haji. Oh, berangkat ngaji. tapi Udah maksud pakai gua apa itu? Yang ini ihram. pakai ihram. Lebay. Tapi maksud gua setuju itu seru. Cuman nggak tahu sih menurut gua Maroko tuh menguasai jalannya pertandingan banget despite Bener. of Belanda menurut gua ya. Sebenarnya Menurut lu gimana? babak pertama hampir berimbang. Iya. Penguasaan bolanya berimbang, cuman pas begitu babak kedua Maroko Maroko tuh habis. all in ke depan, Belanda akhirnya cuma pakai counter. Tadi babak kedua tuh pokoknya total penguasaan bola tuh Belanda sekitar 30%, Oh, jauh kan. Maroko sampai 70%. Wah, jauh banget. jauh banget sih itu. Pendapat lu Ting Chan terhadap pertandingan Belanda Maroko dulu deh tadi. Ya cukup seru lah, walau pada akhirnya kayak ditentukan sama adu penalti gitu ya. Ya. Dan kalau secara overall ya, kita lihat dari peringkat FIFA-nya memang si Maroko itu berada satu tingkat di atas si Belanda. Oh. Maroko Belanda tuh di peringkat 7, Iya, Maroko 7, Belanda 8. Belanda 8. Oh. Jadi memang pantas menang Maroko karena di atas. Ah, enggak gitu sih. Gak mesti. Enggak gitu sih. Masa gitu Chan? Kalau gue sih ngeliatnya ini pertarungan dua kiper ya. Dua kiper ya. Iya. Kayak Bono, Maroko, terus si Verbruggen. Verbruggen. Belanda. Kita tahu kan Belanda tuh terakhir yang gue inget sih tim Krul. Lama Bukan banget. Van der Sar ya? Gua sih enggak, gua masih inget Kilesen sih. Gua masih inget Kilesen sih. Oh, Klaassen Kipernya Barca. Klaassen, Iya, ya. masih inget gua. Kayaknya. Stekelenburg Oh iya. Stekelenburg, Stekelenburg, iya. iya. tapi Ter Stegen tuh? Jerman. Oh, Ter Stegen Jerman. Tapi Belanda lumayan bagus loh kiper-kipernya. Oh, Ada generasinya. generasi kiper lumayan bagus sih sebenarnya. Tapi mediocre menurut Iya, gua. enggak, Kecuali iya. Van der Sar. Kecuali Setelah Van der era Sar. Van der Sar sih kayaknya belum ada yang Iya. yang outstanding ya. Yang istilahnya world class lah gitu kan Iya. ada. Iya, iya. Gitu. Verbruggen aja mainnya di Brighton. Tapi kalau kita bicara kiper, ini agak sedikit out of topic. Regenerasi kiper tuh di negara kayaknya juga enggak yang ini Cepet deh. ya. Oh, Mungkin iya. Italia doang ya menurut gua yang Lama. Prancis juga. sebelum Maignan siapa? Asik Kita- nih Kembau Loris. lagi. Loris. Loris. Loris, oh iya, Di betul. Indonesia begitu ada Martin Paes terus gak lama ada itu. Nadio. Bukan. Emil Audero. Emil Odero. Tapi kan Cepet, itu nggak di cepet Piala itu Dunia, ganti. Mas. Iya, Italia yang lama. Begitu ada Martin Paes main nggak lama Emil Audero Audero. ada. Ada. Ya tapi ya Walaupun Odero tuan kan, Audero ya. Iya, walaupun tuan Audero. Audero yang dulu nolak itu bapaknya. Oh. Katanya. Ya, masuk lagi ke topik. Tadi mungkin kita udah ngebahas satu pertandingan antara Brazil antara Belanda dan Maroko. Terus pertandingan pertama tadi udah juga dibahas, ada Kanada sama South Africa, dimenangkan oleh Kanada 1-0, dan di pertemuan selanjutnya di babak 16 besar akhirnya mereka bertemu tuh, ada si Kanada lawan Maroko. Nah, mungkin kita ke pertandingan yang udah berjalan dulu kali ya. Kayak Brazil Jepang. Wah itu Wah ini seru Gua juga sih. sedih gua. Lu sedih Chan. Kenapa Sedih Chan? Gua Udah gajian kan? Iya. Udah ya. Untung udah gajian Oh, kemarin. jadi nggak sedih-sedih belum banget. nonton udah masuk kan? Agak Belum nonton udah masuk kan? Iya, alhamdulillah. Jadi kayak Aman berarti udah aman. gajian gitu kan. Iya, nggak Sedih sedih-sedih gua. banget. Sebenarnya gua berharap Sempat Jepang unggul kan? sempet unggul soalnya. Jadi kayak, Betul. Kena comeback lah. Jepang. iya, comeback. maksudnya gua melihat Jepang Brazil ini kayak from zero to hero gitu sih. Jepangnya. Iya, Jepangnya. Jadi gua suka hal-hal seperti itu secara personal. Jadi kayak harapan gua lebih memilih Jepang buat menang lah sebenarnya gitu loh. Iya. Oke. Kalau menurut lo, Keting? Pertama gua coba nge-highlight si ini sih. Casemiro tuh di babak pertama banyak banget ngelakuin kesalahan Kesalahan ya. loh. Ya, akhirnya dia, walaupun dia bayar utang pakai gol ya. Oh iya, Iya. baru tang pakai gol ya? Pakai gol. Pakai Iya, gol benar, dia. Gol pakai. pertamanya Casemiro. Yang dia tubrukan sama temannya sendiri tuh aneh Itu sih buat gua. dua kali dia tubrukan namanya. Dua kali dia. Satu di tengah, satu di Dia pinggir mikirnya kanan. dia MU kali. Iya. Jadi kayak, bukan MU nih tabrak. Bukan MU nih tabrak. Padahal Brazil, Mas. Satu cunya yang ditabraknya ya. Cunya, iya, cunya. Gara-gara, oh jadi kebalik ya. Gara-gara lo MU. Canda-canda. Oh iya gitu ya. Iya, jadi terus Martinelli ya. Itu kayaknya menurut gua ya. Ntar dulu kali ya di Brazil ya. Ya, Kayak belum ya. Kayak belum Kayak- bersinar ya.
Enggak, dia enggak mau ngomong itu, coba Gua- omong. Gue bukan mau ngomong itu siapa ya? Aliudin. Aliudin deh. Kenapa emang? Di situ Hah? itu juga pasti gol menurut gua. Justru yang berperan tuh Guimaraes-nya. Bruno. Oh, iya. No, ya asisnya bagus sih. Asisnya bagus. Asisnya bagus. Tapi kan itu juga karena kesalahan si Aoi Tanaka kan. Oh, Tanaka ya. Iya. Leeds ya. Leeds Dia main United. di Leeds. Ya. Makanya dia sedih banget waktu kalah itu. Iya, ditenangin sama cunya kan. Iya. Sampai nutup akun IG. Iya katanya banyak komen-komen hate. Heeh. Ke Aoi Gitu. Tanaka. Iya. Anjir kasihan banget. Kasihan. Oleh pemain Jepang ya. Sama- Oleh ini Jepang. Iya, ya? fans sama orang Jepang ya. Indo. Ini masa kenal? Sama orang Indo ternyata. Orang Indo yang tinggal di Jepang. Ya. Oh. Nggak banyak sih. Sampai nutup akun anjay. Menurut lu Pak Congs Brazil Jepang? Seru sih. Itu kemarin gue kebetulan nonton ya lumayan full lah ya sampai terakhir. Sebenarnya gue berharapnya Jepang yang menang. Waduh. Gue Itu akan berharapnya seru Jepang sih yang menang sejujurnya. karena ya perwakilan Asia dari 9 tinggal 2 Jepang sebelum ini ya. dan Jepang sama Australia. Australia. Ah. Ya berharapnya ada wakil Asia yang bisa melaju jauh. Dan sebenarnya kalau ngeliat track recordnya Jepang di 3 pertandingan grup juga oke kok. Begitu golnya si Sano pertama, Sano. gue ada harapan sih. Cuman tiba-tiba aja Jepang sebenarnya nggak bertahan sih. Menurut gue nggak yang parkir bus banget. Cuman Menunggu ya. garis pertahanannya lumayan mundur. Itu yang dilakukan Arsenal, Pak Cong. Iya. Jadi banyak ruang yang bisa dieksploitasi sama pemain Brazil sih. Apalagi di bagian kiri ya. Iya. Sama Itu Vini Vini itu ya. Wah, merajalela Vini. banget. Merajalela Vini. Itu emang makanannya Vini sih. Kalau yang di loblok-loblokan kayak gitu. Iya, Dan benar. dan sebelum golnya siapa? Golnya Casemiro. Casemiro itu kan berapa kali tuh Iya. Iya, dari kejadian sisinya Vini ya. Dari kiri itu. semua Iya, ya Dari atemnya ya. kiri. Mungkin akhirnya menunggu waktu aja ke kebobolan si Atau Jepang. bisa dikatakan nggak tahu ya kalau gue berpendapat Brazil Jepang tuh tusun sih. Ngerti gak sih kayak Iya. maksud Iya, gue iya, Brazil iya. diunggulkan, Jepang juga quote-unquote kuda hitam sebagai tim yang bagus banget secara track record dan sebagainya. Terus ketemunya di 1/3, jadi kayak aduh sayang sekali menurut gue. Ya, Terlalu Cuman- cepat aja. Ya, berarti sekarang perwakilan Asia tinggal 1, Australia. Australia akan lawan Mesir, Mm-mm. Oh, lawan Mesir ya? lawan Iya. Mesir. Muhammad Salah ya. Muhammad Salah lawan Muhammad bener ya? Hmm. Canda-canda. Muhammad Salah, Australia ada Jackson Irving. Woi, Ada- Mas Culture itu. Iya, backnya siapa gue lupa. Yang tinggi banget kayak tower. Lupa gua. Ya, Ini itulah lupa nomor namanya. Burn, bukan. Bukan, Denmark mah. Bukan, Denmark mah Inggris. Sorry. Dia Gue nyebutnya mah Newcastle kayak bukan. kulkas 3 Iya, pintu. Iya, tinggi banget itu waktu lawan Indo kagak bisa tembus. Udah gitu mainnya long ball mulu lagi sama crossing. Terus masih ada Harry Kewell juga ya. Harry Kewell, Mark Viduka, Mark Viduka, Lama banget anjir. Tim Cahill. Tim Ya Cahill. Allah ya Robby. Lanjut, kita mungkin ke pertandingan terakhir. Ini pertandingan pertama sih bisa dikatakan. Bukan pertandingan sebelumnya maksudnya. Jerman Paraguay. Nah ini, aduh gua sih. Ini karena jam kali ya. Gue jadi kayak Gua Gua iya skip. skip Lu gua. skip ya? buat Iya. tidur gue. Tapi gua udah nonton highlightnya tadi. Oh, lu udah nonton? Highlight. Oh, Highlight ya. Highlight yang 30 menit. Oh, cukup full match highlight ya, full match highlight ya. Ya. Sama gue juga. BTW highlight match. itu ada pilihan loh sekarang. Oh iya. Ada yang 10 menit, ada yang Ini 30 di menit. channel siapa? TVRI Nasional. Bukan. Kalau YouTube dia cuma 5 menit. Kalau FIFA, Oh. Kalau Kayaknya yang- mainstream nih. Kalau TVRI itu Kalau TVRI 7 10 sampai 10 10 menit. menit. Iya betul. Kalau Vola 30 menit. Oh, lu di Vola Play. Hmm. Ya gimana pendapat lu dari Pacong lu deh Jerman Paraguay? Ini mungkin nanti nyambung ke pembahasan berikutnya ya. Si Jerman ini jadi korban pertama dari anti Arsenal law sih sebenarnya. Anti Iya. Arsenal lo maksudnya? Ya PWG golnya kan Jonathan ada Tah di APWG. Ini ada anti Arsenal. Enggak, ya golnya Jonathan Tah kan di apa? Dianulir ya? Dianulir kan Iya, gara-gara iya, iya. si siapa backnya Kipernya Iya. backnya Jerman. Wildemar Anton Anton. ngalangin Congor. itu kalau gua tonton ya Pak Anton. Itu Wildemar bukan Congor. bukan ngalangin lagi itu. Itu dia ngedorong dia. ya sebenarnya
Iya iya. Ini nih dia. Jerman. Ini dia nih. Dia mulai bukan saya, dia mulai. Sebenarnya sih kalau gue setuju ya kalau itu harusnya Ya, emang Pelanggaran. pelanggaran gitu Oh. kan, emang menghalangi pergerakan kiper kan. Cuman kan yang seperti salah satu yang berkomentar kan juga si Jurgen Klopp ya. Yang Kalau gol itu kalau gol itu tidak sah, Berarti Arsenal berarti nggak layak Arsenal juara. Iya. tidak akan juara di Nggak layak juara ya. Emang nggak layak. karena anjir. 60% golnya Arsenal dari Haram Dari- gol. gitu. Iya, iya. Nggak Tapi- juara. Tapi banyak juga kita lihat ya, taktik Arsenal tuh dipakai oleh tim-tim Iya, tim-tim iya. Piala Dunia. Nyapuin. Sebenarnya kan tapi gua akuin Nggak, banyak banget. sebenarnya kan Apa akhirnya maksudnya? peraturan rules of the game ini kan baru Baru diaplikasikan di apa Piala Dunia ini, dan itu katanya Karena Arsenal. karena melihat strateginya Arsenal gitu Permainan kan Arsenal, iya. saat corner atau bola mati gitu. Ya itu pro kon sih kalau kita mengacu ke Arsenal sedikit. Gue sebagai pribadi yang MU. Pribadi yang Enggak, MU. bukan beneran demi Allah. Bukan karena MU ya, tapi gue ngeliat kayak kalau kita agak sedikit out of topic, Arsenal tuh kayak buat gue mungkin nggak layak juara karena sepak bolanya terlalu Tapi worse. Gue enggak, tapi kan pada saat itu tidak menyalahi aturan. iya Oh, sih, iya. cuman Iya kayak dong. Selama tidak menyalahi aturan, menurut gua Iya, sah-sah ya aja loh. strategi apapun yang Iya diterapkan sih. asal tidak menyalahi aturan, menurut gua sah. Menurut gua juara tetap juara dia. Apa kita Maksudnya adalah kami apa? iya, kita adalah kami adalah juara. Oh, ini kata-kata Kami- yang minggu kemarin. Itu yang nggak jelas. Maksudnya Kita adalah kami. maksudnya kita adalah kayak kami tuh apa? Kita Enggak, sama kami aja beda anjing. enggak, maksudnya juga pencapaian Arsenal juga belum tentu tim lain bisa gitu loh. Maksudnya secara taktik ya maksudnya belum tentu tim lain bisa mengaplikasikan corner dengan baik juga gitu loh. Menurut gua ya. Andre nggak puas kayaknya. Enggak, maksudnya kita- tapi- gue sepakat tapi- sama pendapat Pak Congor tadi kalau ya emang selama akhirnya belum haram gitu ibarat kate, ya nggak apa-apa juga kan masih halal. Iya. Iya, Nah, iya. nah, maksudnya kita misalnya beralih ke Inggris gitu ya. Iya. Kan sedikit banyaknya tuh ada tuh Declan Rice yang Ya. mengumpan crossing, Betul. corner, si Bukayo Saka. Ya. Tapi itu kayak nggak jadi masalah gitu kalau itu Inggris gitu loh. Sebenarnya, nah ini kita mungkin akhirnya masuk ke bahasa berikutnya ya, karena di Piala Dunia ini ada beberapa kejadian VAR terutama Kontroversi. yang dianggap merugikan Iya, pemain lawan atau tim, salah satu tim. betul lah. Salah satu tim ya. Satu Kayak Iran gitu kan. Oh. Jagoannya Kiting dari awal. Calon juara ya. Calon juara menurut gua. Jagoan juara. Tapi karena dizolimi gagal juara. Iya, gue percaya itu. Biarin dibalas di akhirat nanti ting. Oke. Walaupun sebenarnya kalau secara rule of game-nya bener ya. Maksudnya karena kipernya Mesir sudah maju sejajar dengan pemain lawan, sisa back di belakang satu. Karena kan kalau nggak Nggak salah dihitung peraturan offside kan Kiper pemain terakhir. bukan pemain Bukan, terakhir. intinya ada jadi satu pemain pemain belakang terakhir. terakhir sebagai pemain terakhir. Itu jadi Either kiper way dia itu kan? bukan Iya, kiper jadi gitu kan. di treatnya siapapun yang paling belakang Itu jadi kiper. entah Pemain terakhir, back atau iya. kiper ya Itu jadi kiper. itu adalah pemain terakhir. Iya. Patokan Kan. dia nggak offside. Iya. Jadinya gitu kan. jadi offside Jadi maksudnya offside. sorry ya. Gitu. Karena kiper udah maju kan. Karena kiper Iya. maju akan Dihitung dihitung yang sebagai belakang. outfield, Iya, apa iya, outfield. outfielder ya. Nah, Iya, iya. itu sih. Jadi walaupun ya Itu peraturan FIFA, brother. Itu baru kan? Enggak, Enggak, udah lama ting. udah. Udah lama ting, udah lama. Udah lama itu udah lama. emang Enggak, gue karena denger pas Iran kayak gitu baru. bisa Udah karena lama, karena udah selama ini mungkin nggak ada kiper yang yang Iya. Oh, sampai iya. semaju Contohnya itu. nggak banyak aja lebih Nggak tepatnya. banyak kejadian karena biasanya kan kiper berada di goal Di- line kan, iya. jaga goal line ini kemarin memang udah maju aja, dan menurut gue juga akhirnya itu yang membuat si Iran jadi tergantung sama tim lain kan, hasil tim Iya. lain di Oh iya mana benar. si Austria Algeria Austria ya Aljazair sama Austria. Aljazair sama Austria kan Katanya main mata juga. bukan main mata sih, itu kelihatan banget pas Mahrez golin Ya. mukanya berubah gitu, mukanya Iya. seneng. Semua fans Algeria ya. kayak, Anjing lawan Aduh, Spanyol lagi ketemu kan. Spanyol lagi.
Ini gol. Spanyol lagi tapi gitu. Ada gitunya tuh Iya, kemarin tadi. Anjing lawan Spanyol lagi gue kayak ya cuman ya langsung keluar gitu. Jujur ya lah. Jujur ya. Cuman ya itu sih. Terus ada kejadian juga kalau nggak salah kemarin itu Ezri Konsa si ya gol Jonathan Tah yang itu Tadi dianulir ya. tadi dianulir. Tapi terus- kalau gue ngeliat itu emang ya gue ada dorongan sih itu. ada bukan dorongan sih, gue Maksudnya dia sampai menghal- jatuh gitu loh. Iya. menghalangi pergerakan kiper. Jadi emang pelanggaran gitu kan kalau secara rule of game-nya. Cuman kalau dilihat juga berarti kan udah dua tim unggulan ya. Ya, Ulang Jerman, sama Belanda. Yes. Adu penalti ya Tapi dua-duanya. dua-duanya juga dua-duanya. nggak unggulan buat gua. Ya Jerman cukup impresif lah di pertandingan pertama kan. Ya. Terus, tapi habis itu juga Menurun. Biasa aja. Ya. Terus ya momen lainnya juga si yang siapa Carlos Queiroz pelatih Ghana yang juga komplain soal tackle-nya Ezri Konsa ke pemain Ghana yang katanya ya emang lututnya duluan yang maju sebelum bola. Tapi gak dikasih penalti. Terus si Carlos Queiroz juga sampai ngomong ya mungkin petugas VAR-nya lagi minum kopi kali. Oh, dia komen kayak gitu. Di press itu dan komennya di press conference resmi ya after match gitu. jadi ya Kalau Iya. tackle Messi itu, Anton? tackle Messi yang mana nih? Tackle Messi Itu yang pertama itu. yang 3-0. Oh Messi hat-trick itu ya. Oh, iya. iya itu mungkin karena bukan di area penalti kali ya. Jadi nggak terlalu itu. Tapi kan the point is nggak penalti, nggak Merah. pelanggaran. Sebenarnya kan yang kalau yang gue tahu ya, VAR tuh berhak untuk merubah atau memberi saran untuk keputusan wasit di lapangan itu kalau Terbukti. Penting. penting. Biasanya dan urgent tuh Mengubah hasil gitu ya. kesempatan untuk mencetak gol biasanya di situ. Kecuali kalau memang ada pelanggaran yang benar-benar kasar kayak misalnya mungkin kayak si Zidane sama Materazzi gitu yang Zidane nyundul tapi wasitnya nggak ngeliat, mungkin VAR bisa melihat itu ya. Nah, kalau gue sendiri makanya penasaran sih kalau menurut kalian semua masing-masing si VAR ini gimana pendapat kalian tentang VAR sendiri, karena kan kita mungkin udah ngalamin sepak bola sebelum zamannya VAR dan sekarang gitu. VAR itu diresmikan tahun 2000 Pertama kali pakai 14 ya? enggak dong. 18 atau 19 ya, gue lupa. Sebelum pandemik deh kalau nggak salah. Iya, sebelum pandemi. 18 kalau gue nggak salah ya. Atau 16 euro. Enggak, belum pakai VAR waktu itu. VAR ya, itu VAR pertama kali digunakan pertandingan persahabatan antara Italia dan Prancis pada tanggal 1 September 2016. Oh, Bener ya? 2016. 2016. Untuk Oh, berarti kompetisi Euro udah pakai ya? Euro udah pakai VAR ya? Apa belum? Euro apa setelah Euro. September berarti setelah Euro ya. Iya. Kalau kompetisi pertama yang pakai VAR itu Piala Liga Belanda antara Ajax sama Willem II 21 Desember 2016. Gimana nih? Udah 10 tahun nih, udah 10 tahun gitu kan. Jadi Enif nih satu dekade teman-teman. Satu dekade. Kayak siapa ya satu dekade? Gue dulu deh. Gue sepak bola sekarang tuh ya walaupun gue nggak hidup di zaman 80-an, 70-an, 90-an ya, cuman kalau di compare dari zamanan gue nonton bola 2000, 2010, gue akuin sih dibilang lebih gini. Kan tagline-nya VAR is fair ya. Cuman somehow VAR nggak bikin sepak bola yang harapannya jadi fair malah jadi kayak ya mungkin fair tapi ngerubah jalan pertandingannya tuh banget. Jadi esensi seru main bola atau nonton bolanya tuh cukup hilang sih buat gue. Kayak say VAR ada dari tahun dulu, mungkin nggak ada yang kayak gol tangan Tuhan, nggak bakal ada yang Lampard tendangan itu yang tendangannya lewat goal line tapi nggak nggak disahkan golnya dan sebagainya. Jadi kayak VAR is fair maybe, but VAR is fun enggak sih gue. Kurang setuju sih gue kalau VAR is fun. Harusnya lebih manusia aja gitu ya. Iya. Harusnya yang luput-luput lah gitu ya. Iya, masalahnya VAR kan juga
based on review bukan AI kan, dia tetap teknologinya manusia kan. Jadi ya nggak tahu sih ini jadinya malah nggak fair. Tapi buat gue seharusnya ada beberapa keputusan yang objektifnya tuh kita nonton bola biar seru tahu sebetulnya, bukan ya walaupun biar fair juga iya sih, tapi kayak ya intinya funnya jadi kurang seru aja sih buat gue, esensinya jadi kurang berasa gitu, walaupun ya jadi fair, nggak bisa gue pungkiri. Kalau menurut lu Ting lagi Chan kok mukanya Kalau gua sebenarnya kalau melihat VAR ini kan berarti ada orang-orang yang memang merumuskan ini ya dari hasil-hasil belakang yang mungkin merugikan tim lain gitu ya. Jadi menurut gua ya ini adalah hal yang menuju ke sesuatu yang maju lah gitu. Ya gua terima-terima aja gitu loh. lo support aja lo ya. Iya, Karena suka Arsenal gua. banyak diuntungkan VAR ya. Enggak. Di musim ini Jadi- musim kemarin betul. Enggak, maksudnya kita bisa jadi kayak waktu Ini kayak dulu. proses pendewasaan gitu buat Iya, menurut kalau lo ya, gue buat melihat waktu banyak lah sebelum VAR itu banyak gol-gol yang menurut gue anjir, ini harusnya gol. Dan yang tim yang merasakan itu tuh gue kayak ih kasian banget ya dia padahal dia tahu itu gol gitu. Nah, Iya, mungkin iya. ini orang-orang yang merumuskan itu tuh mikirin ini gitu loh. Jadi kayak wah kita harus melindungi hak-hak asasi. Asasi hak asasi Ya manusia. itulah hak-hak pencetak gol yang gol gitu loh. Iya mungkin ya, Ya tapi mungkin. Ya kalau gue gitu sih melihat pasti perumusan ini nggak sembarangan gitu sih kalau menurut gue. Ya ada juga nanti kan katanya ada wacana kayak offset itu nggak 50% aja loh gitu. Iya. Ya bakal ada Katanya hal-hal harus kayak full kan. iya. Iya. Kayak sekarang kan offside lu 1 milimeter. Iya udah offside gitu. Iya, offside tuh. Iya. Itu Arsene Wenger itu yang bilang. kayaknya Ya, itu Arsene Wenger yang ngerumusin betul. ada kepentingan ini juga tuh. Gue Apa pernah baca tuh. Iran lagi aja nih gua Bisnis, ditak nih. Bre. Oh bisnis ya gimana Bisnis. sih? Apa nih? Jadi Teknologi. karena dia Bisnis layar monitor ya biar yang diuntungkan vendor LED ya teman-teman, vendor TV. Jadi Sanyo nih yang banyak berita Sanyo. sama vendor wasit jadi lebih banyak dia. ya SDM wasit makin banyak Oh dipakai iya kan. betul. jadi apa? Karena pakai ininya cara ngelihat cara mandangnya Iya, point of view Angle, kali ya, angle. point of view. ya Amerika untuk olahraga karena mereka tuh suka sesuatu yang Seru. skornya besar. Oh. Jadi otomatis dengan offset yang 50% itu diharapkan banyak tercipta gol. Pikir dari VAR. Oh iya, tadi lagi bahas VAR kan. Ya enggak apa-apa. Oh iya, Menarik. Ya Menurut ini, lo? ini juga akhirnya kan mungkin seiring perkembangan zaman juga pasti akan banyak hal yang akan masuk ke sepak bola ya. Iya. Teknologi udah pasti kan ya VAR segala macam itu, bahkan ya, mungkin pertamanya kayak goal line teknologi kan untuk untuk membuat lebih meyakinkan apakah sebuah gol itu gol atau enggak kan dari goal line teknologi, terus masuk VAR segala macam. Cuman memang yang kalau gue sih sebenarnya VAR-nya sih nggak, menurut gue pribadi ya VAR-nya nggak masalah gitu kan. Yang menjadi masalah adalah operatornya, wasitnya, Putusannya. gitu kan. Karena VAR kan cuma memberi masukan dan itu pun masih Dioperasikan. oleh sama manusia. manusia. Teknisinya orang. Kayak kejadian di Indonesia di beberapa pasti sorot ke ruangan VAR-nya nggak ada orang gitu kan. Ada tuh Liga Konoha tuh Liga. Emang ada. Tahu ya Apollo nama ya? Lagi Apollo pada apa ya, kemana gua lupa. mereka? Itu Tuh kita cek VAR, posisi VAR kagak ada orang. Ngambil gol Polisi doang. Ngambil Kayak gitu gol. doang. Walaupun alasannya katanya pas saat itu kamera yang menuju ke ruangan VAR itu Enggak ngebilangin. mati. Iya. Dan jadinya ditampilin footage saat sebelum pertandingan ya. Enggak itu alasan aja sih. Itu seperti biasa itu mah. Iya, seperti- Atau polling kali Pacong. Jadi ya stadion itu polling sistemnya. Ya itu mah menang-menangan pendukung. Iya, home Udah pasti. Pendukung yang kalau di banyak home ya. auto menang kalau di home ya. Aduh. Iya.
Iya. Tapi Jadi kalau menurut kalian ini pelanggaran enggak? Apalagi kalau Ketik satu. aduh ketik satu. Kayak apalagi kalau di kampanye. Liga Indonesia belum boleh ada yang away gitu kan udah pasti kan kayak gitu. Iya. Kayak Afi itu ya, Afi. Atau nanti kalau misalnya ada Akademi jokinya, Fantasi itu ya. ada jokinya gimana? Dia mencetin satu Stadion Gelora Bung Karno misalnya, yes. Iya sih. Mencet Buka 72.000 lahan gitu ya kan. kerja baru sih itu ya. Iya itu pasti sih. Sebenarnya Kan? Jadi 19 juta lapangan pekerjaan itu berguna di situ. Ya Itu 75.000-nya dari poinnya. Itu polling ya poinnya teman-teman ya. Oke. ya tapi emang akhirnya keterlibatan teknologi dalam olahraga apapun memang nggak akan bisa Di Terhindarkan kan. Iya. diri. Nah. Cuman di satu sisi juga menurut gua ya itu seperti bener kata lu dia menghilangkan rasa manusiawi dari Iya. sebuah olahraga. Maksudnya kalau bener tadi kalau lu bilang kayak gol Maradona tangan Tuhan, kalau ada VAR ya udah Udah nggak ada esensinya jadi. lagi. Mungkin nggak akan dibicarakan sampai sekarang gitu mungkin kan. gelora Iya. kita terhadap suka sama bola tuh nggak sampai sekarang Iya. menurut gua. Mm-mm. Orang nggak akan karena nggak ada kontroversi itu yang ngebuat kita masih nonton bola sampai sekarang. Dan Hmm. momen-momen ya itu kan menurut gue tuh momen-momen magis ya buat Persis. bola kayak gol apa Lampard yang nggak gol gitu kan. Iya, padahal Iya, itu gol Lampard. full udah ngelewatin gawang. Padahal kan. kalau itu gol Ngelewatin bisa jadi goal Inggris line. saat itu juara Juara, maju iya. terus gitu kan. Tapi karena nggak ada VAR jadi nggak. Ya Ya itu salah satu yang dirugikan juga. Tapi maksud gua kenapa gue juga tadi quote unquote kontra sama VAR? Ya gua nggak bisa nyebut pertandingannya karena cukup banyak dan nggak sedikit tahu pertandingan yang harusnya kita bisa cek pakai VAR nggak dicek pakai VAR. Lu ngerasa gitu kan ada beberapa. Iya. Mau di liga apapun di Indonesia kayak itu ya, bahkan. kayak kuis cerdas cermat itu ya. Aduh. Itu yang dianulir tapi ternyata bener jawabannya kan. Itu kan kalau ada VAR tuh jawabannya bener itu. Iya. Tapi masa ada gini sih? Iya. Kuis apa sih? Kuis apa ini? Tengah. Ada di Lu buka Instagram gak sih? Lu buka sosial media dah. Banyak itu dulu sampai akhirnya dipecat kan kalau nggak Hah? salah lomba apa jurinya. jurinya nggak dipecat. Oh yang Nggak- itu, yes. yang nggak dipakai lagi. yang nggak dipakai lagi ya, Yes, sorry. yes. Kasian itu. Nah, gue mikirin itunya sih. Hak-hak yang Sepatu-sepatu. orang-orang yang kayak udah ngegolin misalnya kan, kayak setelah pertandingan dia kayak cukup sentimental sih gue, kayak Ya, anjir harusnya mungkin- gol sih tadi gitu. Mungkin yang apa yang bisa jadi contoh terbaik buat lu ya Lampard tadi kali ya. Iya. Kalau Dan itu- banyak lagi sebenarnya sih, tapi Iya, gue banyak iya. di Liga Inggris ya nggak hanya Liga Inggris Iya. kan musim lalu juga jadi kontroversi itu maksudnya penerapan VAR atau penerapan peraturannya bisa berbeda-beda untuk Iya. setiap Itu pada- maksud gue tadi kayak VAR is fair, I know, I agree, tapi ya ada beberapa juga yang ternyata akhirnya nggak Keputusannya, fair gitu. iya. Iya, karena kembali mandatnya kepada tetap di manusia wasitnya sebetulnya. kan. Iya. dan ya itu Tetap tergantung subjektivitas yang bukan kita sebenarnya bukan subjektivitas Nggak, maksudnya pemahaman akan pemahaman itu ya betul-betul. si wasit terhadap Ah. rule of game ya seperti apa. Atau memang ini operator VAR-nya kita ganti, bukan wasit. Siapa ya? Wasir? Apa ya? Nggak bisa duduk. Ulama. Jangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Masa Jangan. pakai ulama? Nanti Gimana? jadi pesantren itu. Thunder boarding school, pesantren kilat. Itu kocak sih ya. Thunder boarding school. Gitu makanya ya cuman ya di Piala Dunia sekarang Atau anak kecil. Hah? Karena kan nggak bisa bohong. Operatornya. tapi enggak. Biasanya juga kalau udah dapat kekuasaan juga suka Oh semena-mena. iya, benar, Iya, iya. benar. Lupa. Benar. Siapa? anak kecil ya. Anak kecil, Siapa nih contohnya? Gibran. Itu bukan anak kecil, itu anak doang. Anak, beda sama anak kecil. Tapi gimana kalau misalnya VAR itu dioperasikan oleh robot semua gitu pada akhirnya nanti. Gua Hmm. ketakutan gua itu sebenarnya. Enggak. Ketakutan Robot semua. gua Jadi itu. kayak tinggal ngeliat tayangan ulang, robot udah mencerna, wah ini pelanggaran. AI, Maksudnya AI. Ya bahkan mungkin nantinya wasit yang bekerja robot Iya, maksudnya dari kamera kan, jadinya kan dari kamera kan. atau ya Hmm. mungkin nggak kamera ya autonomous aja gitu robot Iya, dari kayak banyak Heeh. sudut gitu ngambil Robot yang mahal itu, bukan? yang mana yang nih? 3 miliar kan per unit. Iya. Anjing kan. Terus aja politik anjir. Bosan banget gue nyebokinnya nih anjing ntar. Gue tau lo yang edit nih video anjing. Lu akan selalu aman, tapi yang lain belum tentu ting anjing.
Anjay. bisa jadi ke situ ya, Pak? Iya, ketakutan gue itu sih. Akhirnya yang wasitnya pertama mungkin wasitnya robot gitu ya. Lama-lama yang main juga robot nanti. Tapi menurut Iya. gua Autobot. wasit tengah lapangannya enggak sih, bakal tetap manusia sih itu. Ya, nggak pernah Sama tahu. hakim Ya, garisnya. Tapi yang berpeluang jadi robot itu kayaknya VAR-nya sih. Operator Mungkin, ya VAR-nya kan gitu. setahu gue juga kayak Kemungkinan ya. ada wacana untuk si offside line teknologi offside penentukan offside itu dalam setahun atau 2 tahun ke depan akan dioperasikan oleh AI. Ini lagi dibikin Pak R kan? Dibantu sama Dida teman-teman. Internal banget. Internal banget bercandanya. Kalau lu tahu kita kantor di mana lu hebat. Shout out buat Pak R dan Dida. Iya, lu keren. Shout out mereka. Ini lagi dibikin sama Mereka IT ya. Tim IT. CTO kami. Ya, jadi ada kalau nggak salah ada wacana itu jadi offside. Itu gimana? Pengaplikasiannya di mana dan gimana coba? Itu gue nggak tahu. kamera sih. Kamera pasti apakah akan ada beberapa titik kamera yang dipasang di Apa di dalam tiangnya ada sensor AP gitu kali ya? mungkin Iya jadi nggak sih? gue juga Mungkin. belum itu cuman ada wacana untuk penerapan itu karena Karena sepak bolanya aja sekarang udah ada sensornya. Chipnya. iya itu yang iya, bola iya. teknologi itu kan. Jadi bukan sesuatu yang nggak Atau mungkin. di sepatunya kali, Di sepatunya. pemain. Sepatu pemain. Wah, ganggu sih. Di BH-nya yang Oh, kayak di BH. BH. Tinggal kayak Yang mungkin BH itu loh. Miniset. stiker gitu. mini set kan nggak ada tonjolannya. Oh mini iya, set. iya. Ya bisa aja, Iya. bisa aja. Ya mungkin ya, tapi Mungkin, iya. iya akhirnya nggak tahu sih gua kayak mungkin ini akhirnya pendewasaan dari sepak bola ya. Dengan biar makin fair, biar makin for everyone dan sebagainya. Tapi Iya. sama akhirnya ngikis sisi dari segi fun-nya sih buat gue. Jadi kayak ada beberapa hal yang Momen-momen magisnya itu sih yang yang makin Tapi hilang. sejak ada VAR, kerusuhan supporter berkurang nggak sih? nggak juga. Nggak ngaruh karena kembali Nggak juga. sebetulnya akhirnya keputusannya diambil sama si Karena wasit. heeh. VAR tuh sebagai mediumnya aja, sebagai alat aja dia. Tapi kayaknya dulu lebih sering rusuh deh. Enggak ya? Ya, lu nonton Liga Indonesia 2008, heeh. lu nonton ISL Enggak, itu banyak rusuh. enggak anjir. Piala Bang Yos. Kayak Piala Bang Yos yang lu Kayak- tonton. Piala Eropa 2000 gitu, Belanda Belgia katanya banyak rusuh gitu loh gitu. Liganya. Enggak, Enggak. Piala Oh. Eropa. Piala Eropa. Sebenarnya juga kalau menurut gua nggak ya ada pengaruh Apakah pasti, ada pengaruh karena pengaruh, ada rasa adil gitu atau ya kita cuman emang tapi kalau namanya rusuh ya udah pasti rusuh. Maksudnya bukan karena itu ya? ada banyak faktor gitu ya. Gesekan. Ketidakadilan akan keputusan di lapangan mungkin bisa jadi Bisa satu jadi sisi. kan ya. Cuman kan bisa jadi kayak kalau misalnya kayak hooligan zaman dulu kan yang mabok segala macam gitu. Iya, emang lu lebih bisa nggak aja kontrol deh. gitu. Berarti nggak ada kaitannya, sorry. Bisa jadi. Mungkin. Jadi. Tapi gue wondering ya kayak ini hayalan si miskin aja nih gitu. Enggak sih, sebelah gue kayak alhamdulillah amin. Takut jadi doa. Ini loh apa? Gue wonderingnya kalau misalnya Indonesia tuh masuk Pildun tahun ini. Walaupun ada beberapa pendapat yang kayak ini agak keluar konteks sih, tapi ya udahlah. Ada beberapa pendapat kalau kayak Pildun Indonesia tuh belum cocok main di Pildun. Tapi gue kayak wondering aja gitu. Indo main di Pildun tahun ini bakal gimana ya kira-kira kita semua ya? Akan lebih hype kah? Apa kayak karena kita dari awal di episode pertama berpendapat bahwa Pildun kayaknya nggak seasik biasanya apa segala macam. Iya. Tapi gue wondering kalau Indonesia masuk kira-kira akan sama aja atau beda ya? Pasti akan lebih meriah sih. Iya. Pasti yang di stadion kalangan atas yang pasti. Iya. Kayak Bukan Raffi kita, Ahmad, Betul. Iya karena belum tentu The Prediksi gitu. belum tentu diaspora di Amerika yang dari Indo bisa beli tiketnya mahal banget. Iya. sih. Tetap yang atas pasti yang Tetap. menonton. Tetap influencer yang diajak Influencer. brand. Iya. Tapi akan kayak memenuhi stadion kayak biasanya kita di Liga Indonesia gitu. Iya pasti akan ada yang nonton, akan ada yang bela-belain. Semangat itu. Bahkan gue nggak tahu ya, gue pasti sempat nonton jadi supporternya Skotlandia itu ada yang sampai menggadaikan rumahnya Dang, Wih, buat mereka nonton bola. nonton Piala Dunia ke Skotlandia sekarang
Soalnya nggak lolos. Udah gugur. Nggak lolos. Gugur. Jadi dia tinggal bayar cicilan gadaian rumahnya. Kasihan banget anjing. Dan itu direstuin sama istrinya. Damn, betapa cinta istrimu, Mas. Hidup cuma sekali Mas katanya. Tapi gue nggak bisa ngeliat itu terjadi di Indonesia ya. Rumah yang mana yang mau kita gadaikan? Nah, Banyak rumah lu aja. Itu rumah orang kalau lo kayak gitu anjing seakan-akan. itu. Ya tapi pasti paling nggak euforia di Indonesia menurut gue pasti akan Lebih tinggi ya. Iya. Nggak, karena gue ingat kemarin Kongo lawan apa ya, masih di apa grup tuh. Kongo lawan apa 3-1 kemarin? Kongo lawan. Apa 2 hari yang lalu ya gue lupa. Komo Pak. Balik lagi kompak banyak anjingnya. Kongo. Kongo lawan kok gue nggak nemu. Tapi pasti jadi Lawan alat Uzbekistan. Hah? Kongo Uzbekistan kemarin. menang Jadi Kongo ya. menang Kongo, jadi Uzbekistan unggul duluan terus jadi 3-1. Gua kayak ngeliat fans Kongo tuh kayak anjing nih kalau Indonesia yang di sini sih nangis gue kayak ada anjir. Tapi yang gue tahu juga banyak sebenarnya kan ya seperti apa tuh sempat kalau nggak salah gue juga mention deh. Sebenarnya banyak pendukung Kongo yang nggak boleh masuk ke Amerika Oh iya. karena Masalah visa? bukan ya masalah di Kongo sendiri ada katanya lagi sedang ada outbreak Ebola atau apa gitu. Oh iya. Jadi Oh. banyak yang nggak bisa Lagi masuk nggak Heeh. aman negaranya. secara kesehatan ya. Oh iya, gue dengar juga tuh. Kayak Tuh. Ebola di Afrika Virus gitu. ya, ada virus ya katanya. Oh wow. Dan yang nonton pendukungnya Kongo yang bisa nonton tuh kebanyakan emang imigran dari Kongo yang Yang udah di nggak Amerika. Kongo. yang di Amerika Hmm, posisinya gitu. Ya mungkin kaum pekerja kali jatuhnya ya. Iya. Mungkin ya. Hmm. Oke. Ya kalau Indonesia mah pasti jadi alat politik lagi. Tapi Tiba-tiba ada banner Ya mau nyalon atau ada hapnernya Sebenarnya. di belakang. sebenarnya tapi kalau mau jujur sebenarnya katanya Di Kongo juga demikian di Bukan, beberapa bukan. negara atau gimana? bukan Uzbekistan. Piala Dunia Di tayang di Amerika. TVRI itu juga politik. Iya. Apa Oh sih? iya. Alasannya itu politik. Oh, Itu kan adeknya katanya. Hah? Adeknya. Itu yang punya Yang punya adanya. punya aplikasi yang tadi disebutin Ican Yang buat gua itu. tempat nonton 30 menit, 30 30 menit. Iya. 30 menit itu katanya punyanya adiknya si Lu Tapi mendukung dia 2029. gua enggak, bukan gitu. Tapi gua melihat ini, Gak apa-apa lu ngaku aja, Chan. tapi gua melihat ini secara positif ya. Iya. Oh, iya. Maksudnya kita bisa melihat pertandingan sepak bola di TVRI gitu ya. Ah. Itu mungkin ditujukan Karena bisa oleh ditonton sama seluruh Iya. lapisan rakyat yang paling Iya. mungkin tujuannya di bawah lapisan ya. rakyat yang punya TV ya. Iya. Iya, yang punya TV. Betul. Dan mungkin yang di atasnya Di aplikasi tadi. di aplikasi di tadi OTT. gitu loh. Iya, gitu. Itu mungkin tujuannya seperti itu. Ya karena kan yang sebelumnya kan ya mungkin memang tayang di TV swasta gitu kan. Hmm. Terakhir di mana ya? RCTI atau apa ya? RCTV ya. Trans? Enggak, terakhir bukan bukan. Citra. seingat gue terakhir RCTI deh. Kalau nggak RCTI, SCTV. Iya pokoknya antara dua Video. itu deh. Ya Hmm. pokoknya RCTV Mola. kalau video. video. Kalau video SCTV dong. Sebelumnya kalau nggak salah Mola hanya tayang di OTT doang terus Hmm. OTT sama terakhir Iya Mola Ah. doang 2022. dua Mola doang kan? Iya. Qatar ya? Mm-mm. Oh Piala Eropa yang sama TV swasta Iya, ya, ada iya. TV swasta Iya. dan OTT ya. Waktu di Mola itu gue rada susah gue Apa? nonton bola. Bayarnya. Karena masih pandemi dan duitnya susah ya. Iya. Iya, benar. Tuh. 50% pasti Iya. kan dipotong Iya. gaji. Dipotong sama siapa? Sama Piala Dunia. Ya kalau Indonesia sih gitu sih, Ndre. Indonesia gitu ya. Iya, pasti politis sih. Ya pasti Ya, akan walaupun ada. semuanya pasti politik ya, cuman Iya. Indonesia tuh kalau di politik kental banget. Jadi Kental kayak makanan banget. Maksud gua kayak nggak usah lalu pasang-pasang banner depannya pemerintah belakangnya Justin Hubner tuh. Itu udah Emang aneh itu udah? anjing. Itu Enggak dia. ada? Itu Oh. ada yang di daerah-daerah. Itu bener ada. Ada, Ada. Oh, ada aja, Yang timnas. ada ada. aja, Oh, Aneh. ada anjir. aja. oke. Ada yang foto selamat hari raya Itu iya, Isa Alma, kenaikan Isa Alma atau apa gitu. iya. Depan-depannya pakai peci, belakangnya gambar Yesus. Kan Itu kan akulturasi budaya. Iya, Ya tapi kan kita offset. Cuman kan Iya, itu biar di mana dia sama kepercayaannya aja lah udahlah. Oke. Menurut gua mah.
Oke, back to football aja Back to lagi. football lagi Back to teman-teman. football, Tadi back to mungkin kita ada sedikit nge-review tentang kontroversinya VAR ya di Pildun kali ini, juga dengan beberapa highlight di Piala Dunia atau pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau dilihat dari 32 besar sekarang, ada banyak banget pertandingan sisa yang mungkin kita jawab cepat aja karena pertandingannya juga masih cukup banyak. Prediksi aja kali ya, prediksi skor ya. Dengan siapa menang kalah. oh iya, prediksi yang menang maksud gua ya. Hmm. Sama mungkin reasonnya sedikit kali ya, seiprit kalau bisa. Iya, boleh. Gua mulai mungkin dari paling atas dulu biar gampang. Prancis. Oh, disclaimer ya, ini kita tag sebelum pertandingan ini berlangsung dan Jadi- mungkin nanti tayangnya setelah pertandingan ini berlangsung. Iya, yang Iya. disebutin. Tapi gua usahain secepat mungkin. Karena kita tuh Yang edit sibuk gitu. banget ya. Kalau jangan jadi pressure juga. Enggak. Cuma coba paling enggak ini buat Disclaimer aja. ya Disclaimer. disclaimer aja. Karena ya ini kita ngetik tanggal 30 Juni jam 8:30 malam. Agak ngantuk jujur karena tadi dikasih makanan magelangan. Makasih banyak, shout out Kak Rika. Makasih banyak Kak Rika, terima kasih banyak. Mulai aja kali langsung ya. Prancis Swedia, gue Prancis. Lu Ting? Gue Prancis. Ican, Prancis dong. Pak Jongs. Prancis tapi kayaknya adu penalti lagi. Ah, Kayaknya ketat sih. mungkin ya. Oh, Gyökeres ketat sih. Elanga Isak tuh di depan lagi. Kayak ketat walaupun Swedia dua pertandingan terakhir. Gini maksud gue, bukan gitu. Ya, Swedia 2 pertandingan terakhir juga melempem ya, cuman nggak bisa Isak sama si siapa? Gyökeres tuh menurut gua masih Iya, Jangan lupain ada Elanga kemungkinan. dong, Elanga juga bagus. Tapi kan backnya juga ada Saliba. Siapa backnya Prancis? Saliba jaga Gyökeres dia. Oh, Udah Pak tahu, Upamecano sering juga ketemu Prancis. latihan. Upamecano juga Latihan. Prancis. Konate juga Iya, ada. Konate juga Prancis. Ibu Konate, ibu. Konate berarti jagain si Isak. Oh, Hakimi juga main di Prancis. tapi kan Maroko. Iya, kan main di Prancis. Portugal Kroasia, gua Portugal. Gitu. Wah, ini ketat sih. Kroasia nih suka bikin kadang-kadang kejutan loh. Kejutan. Iya. Heeh. Modric. Gak ada orang Nggak ada orang Nggak yang- ada. Ya Modric. Modric lah udah. Ya soalnya 2 kali Piala Dunia berturut-turut tuh dia. Iya. Iya, tiba-tiba 2018 dia final, Iya, 2022 dia semifinal ya. Iya. Penasaran pasti. Tapi nggak tahu ya, gua ini agak sedikit berpendapat. Itu quote-unquote pengaruhnya Modric waktu itu, terus siapa kirinya gue lupa. Perisic. Perisic yang di saat itu lagi era-eranya banget. Nah, Oh, iya, sekarang benar. mereka kan udah tua banget nih. Gua nggak tahu masih akan Tapi jadi kejutan Baturina apa keren enggak. loh. Hah? Baturina tuh. Baturina. Dia dari episode 1 bilang Batulina terus. Nah, iya sih. Baturina tuh keren. Batulina tuh pemain Como loh. Keren. Ya mungkin Tapi belum kelasnya akhirnya belum kayak ngangkat. Modric. Tapi Pak Anton ngomong sama fans Ronaldo jadi susah nggak masuk. Enggak ngaruh. Benar. Tapi Gua fans Wow Neves. argumen itu juga benar, maksudnya ada kemungkinan Portugal gila-gilaan sih, maksudnya kemarin kan sempat pas Dua match pertama. satu pertandingan pertama itu kan banyak katanya Portugal pecah lah segala macam ada. Tapi satu setelah pertama. menang besar kemarin Kompak lagi ya kayaknya. kelihatannya sih kompak. Maksudnya Akhirnya sih, Ronaldo jadi tim player lagi gitu-gitu kan, pendapat-pendapat itu kan. Tapi Rio Ferdinand speak kayak tim player, Ronaldo tim player ya, emang tim player. iya emang tim player. Menurut lu gimana? Kalau gue takutnya nih kalau ada penalti, kiper Kroasia nih jago banget kalau penalti. Iya nggak sih? Iya sih. Vukovic ya. Iya. Livkovic itu Livkovic. Livkovic. Liv Morgan Smackdown sorry. Smackdown. Terus. Gua nggak tahu soalnya. Oh iya. Iya, Dia Kiper timnya Portugal mana? siapa? Portugal. Diogo Costa. Diego Costa. Josesa, bukan. Enggak Enggak, Diego Costa. kipernya Portugal Diogo Costa. Costa tuh Porto. kiper pelapis. Wolves ya. Oh iya. Wolverhampton. Kalah sih kalau menurut gue kalau adu head to head misalnya Livkovic ini kiper mana ya? Kiper Kroasia. kiper Kroasia cuman timnya Kayaknya Strasbourg apa ya? Salzburg. Sotoy. Sotoy. Livakovic. Livakovic, Fenerbahce. Fenerbahce. Dia Fenerbahce. Serem banget sih ini mukanya. Mukanya Badannya iyo, sterak gini kayak tentara. Eropa Timur dia. Eropa Timur. Eropa Timur. Ya? Apa barat? Timur dia kayaknya. Apa? Timur ke barat. Kroasia Timur. Timur ya.
Balkan. pecahan Oh, itu kan, Balkan masuk Balkan nggak sih gue? pecahan Pecahan kaca. Rusia, Hah? Soviet. Jangan kaca. Gue Portugal, Ican Portugal, lu Kroasia Gua mungkin. Lu belum jawab. Jadi Oh Portugal iya, gue Kroasia. Kroasia sih kalau penalti, skenario penalti gue Kroasia. Kroasia. Kalau lu Jan? Gua Kroasia sih. Dia mungkin kita nggak tahu ya pemainnya siapa nama-namanya, tapi Belakangnya Vic. punya kualitas dan belakangnya Vic ya. Tengahnya sih Nolong. itu Kovacic, Kovacic. Manchester City. Oh di City. Tapi kan di City nggak pakai. Guardiol. Guardiol backnya, iya betul Guardiol. back kiri. Bukannya cedera ya? Mandzukic main nggak udah? Masih. Udah pensiun ya? Oh, sorry. Udah ketuaan. Iya, Guardiola nggak main. Nggak main ya? Tuh, Guardiol nggak cedera main. deh. Rebic. Banyak lah tuh teman-temannya yang Vic. Rebic. Tuh, Modric, Sucic. Nah, kita nggak tahu nih, Sucik itu Inter kan? Sucik Inter. Inter. Sutalo? Sutalo tuh back yang mana ya? Kalau nggak salah. Kayak nama orang Itali daerah. kalau nggak salah. Oh Ajax. Oh, Josip Sutalo. Ayak. Tuh. Sutalo. Susu tumpah di muka lu. Miranda. Mana Miranda? Enggak ada itu winning eleven kalau main. Miranda Awal-awal lagi. ya. Awal-awal ya Ya Miranda. sebenarnya kalau ngelihat prediksi line up-nya sih Dia Portugal lah. Portugal ya. Iya, di Cuman atas kertas ya. kalau ngelihat dua tim besar keok gitu ya, Mungkin ada mungkin kemungkinan. ada kemungkinan. Cuman kalau gue sih Portugal. masih percaya kayaknya Portugal ya. Portugal, soalnya ini last dance-nya si Iya. Ronaldo pasti Pasti ada mati-matian sih. gila-gilanya sih dia Iya. pasti. Tapi Dan- kadang nggak semua akhir itu bahagia loh. Lalalen juga nggak bahagia lah Lalalen anjing. Tapi gue sepakat sih sama siapa? Sama Pacong sama Ican tadi gue lupa. Maksudnya gue tuh mau ngerespon sedikit tentang Portugal. Kita tuh kayak sejauh ini kita ngeluh apa tuh kayak CR-nya, Vitinha, Bruno, sama Joao Neves. Padahal ada pemain kayak Joao Felix, Nuno Mendes, siapa namanya gue lupa. Trikau masuk nggak Iya, sih? Kalau masuk Conceição. Conceição. Anaknya Sergio Conceição itu ya. Cancelo. Cancelo. Jadi maksud gue kayak anjing nih squad Gonçalo itu Ramos. Neto. Pedro Neto. Neto kurang sih dia. Iya biasa aja juga sih di Chelsea kan dia. Di Chelsea. Iya. Nuno Gomez. Bruno Gomez, terus Luis di Figo. Barcola di Prancis. asal. Mahrez di Aljazair. Oke, berarti Pak Acong apa tadi? Pacong sih Portugal sama mau gua. lebih incline dikit ke Portugal. Gue juga Portugal. Jadi kayak Kita Kroasia Balkan gua. pemain-pemain itu sih gua kayak sebenarnya mereka juga bisa jadi pembeda. Gitu ya. Ya. Spanyol, Austria. Nah, ini Ya aduh, ini sih Gue jelas no di break. atas kertas. karena Cuman Austria menurut gue ya. Austria kuat juga loh. Bagus ya, Bagus. Arnautovic di depan masih acang Iya. bahasanya gitu ya. Ya, tapi memang mereka nggak punya pemain bintang aja sih yang Arnautovic gila. Alaba. enggak Alaba. maksudnya pemain keceplosan. pemain top yang bisa mengubah permainan gitu, yang bisa menjadi penentu permainan gitu loh menurut gue ya si Austria. Walaupun dia mainnya bagus, Sabitzer? pressingnya rapi. Sabitzer belum Gol terakhirnya keren. Gol terakhirnya keren. Wow. belum keren. pemain seperti itu sih menurut gue. habis itu karena dia dipasangnya gue juga rada aneh. Agak Dia melebar ya. Agak kiri ya. Sebenarnya posisinya sebenarnya CM atau DM ya, cuman CM dia. Tapi nomornya 9. iya di Austria dia dipasang di sayap kanan dan posisinya emang gue pikir kan tadinya sayap kiri ya. Gue pikir tadi posisinya agak invert, agak masuk ke dalam. Ternyata nggak lebar. Dia melebar. lebar banget Iya. gitu ya. Pure winger itu jatuhnya. Iya. Bukan nggak ke dalam Iya, ya. emang atribut pastinya emang bagus. Bagus, sih. bagus. Iya. Iya nggak sebagus itu sih, tapi di Austria cocok lah, cukup lah buat. Waktu di MU bagus nggak? Di MU tuh dia nggak game changer, tapi modelnya kayak kalau ibarat kata pemain yang lain mah Mkhitaryan, Oh, Ander Herrera. Jadi bagus banget enggak, jelek banget juga enggak. Sabitzer Iya, kayak gitu. Ya tipikal ya Austria kayak gitu sih. Iya. Rata-rata pemainnya nggak yang Tapi karena semuanya akhirnya sama dan pada satu level yang sama menurut gua, akhirnya mereka bisa saling melengkapi gitu loh. Nggak ada yang ego, nggak ada yang Iya. itu mungkin jadi keunggulan dia untuk Spanyol nanti. Tapi Spanyol juga ya nggak terlalu impresif juga ya. Maksudnya selain menang 4-0 lawan Saudi Arab gitu ya. Habis itu Serinya lawan malah sama Uruguay. Irak. Hah? Serinya malah sama Irak.
Itu Cape Verde dia friendly pertama. kan. Oh, itu friendly, sorry. Jadi kan Lawan Oh iya Uruguay betul, 0-1 kenapa ya. gue hitung ya? Uruguay cuma menang 1-0 dan permasalahannya masih sama sih. Striker Nggak ada Iya. nggak ada yang Nggak ada menyelesaikan target man. di depan gitu ya. Gue pikir pas si Yama udah masuk enggak main juga lagi ya. lawan Arab ya emang ada perubahan gitu kan. Ternyata pas lawan Uruguay balik lagi muter-muter lagi. Iya menurut gua bakal sulit sih. Maksudnya si Austria cukup ketat juga. Determinasi pemain Austria tuh bagus sih. Iya, Iya, gegen pressingnya Leimer ya. Ragnik kan pelatihnya. Ragnik soalnya iya. Tapi Leimernya kan juga Lemar bagus. kayak orang kesetanan gitu Iya, mainnya. jadi Ragnik ini waktu cukup gimana? cukup ketat sih menurut gua. Iya, makanya kalau gue pribadi sih itu juga jadi satu poin tuh kenapa akhirnya tadi gue bilang Austria mungkin bisa jadi kejutan buat Spanyol karena mereka satu tim yang kompak, permainannya juga selama ini konsisten walaupun kalahnya sama Argentina ya itu juga cukup jelas ya Iya. sebagai juara bertahan. Tapi maksud gue pelatihnya Ragnik lagi. Pengalaman waktu gua di MU sih Ragnik itu bagus, gua akuin. Oh, Ragnik. Ragnik bagus, cuman pemainnya malas-malas waktu itu. Oh. Pemain MU waktu itu malas-malas waktu dapat Ragnik ya. Jadi gegen pressingnya, Belum ada Bruno kan baliknya. Iya. Udah ada Bruno. Udah. Tapi menurut gua kalau misalnya si Austria ketinggalan terlebih dahulu itu bakal susah sih. Iya. Ya, jadi siapa yang ngegolin pertama itu bisa jadi penentu ya. penentu juga sih menurut gua. Ya, gue sepakat. Oke, pertandingan selanjutnya berarti tadi kita udah ngejawab belum sih? Belum tahu. Gue Spanyol Austria, gue Spanyol. Lu Ting? Gua kan Spanyol. Iran gue tabok lu. udah gugur Iran. Jadi gua lari ke Spanyol. Spanyol ya, Spanyol lu, Chan? Gua pengennya Spanyol sih. Ya udah kalau pengen Spanyol. Ya udah. Kalau Paci aja. Iya, Spanyol. Spanyol ya. Pacongs? Ya masih Spanyol sih. Spanyol ya. Masih 4-0 Spanyol unggul. Amerika. Aduh agak males gue nyebutnya lo aja dah. Bosnia lawan AS. tim Panfoot. Fan football. Gua suka nggak suka fan football lagi. Menurut gua nih kualitas pemain terbaiknya dia di Piala Dunia ya. Apalagi Pochettino ya. Pelatihnya Pochettino iya. menentukan juga sih. Walaupun Pochettino sekarang gemuk ya. Gendut banget gue liat Gendut pipinya banget, lehernya iya. kelihatan banget loh. Mana gondrong lagi. Agak aneh sih. Iya. Junk food, kebanyakan junk Ada food. Zeko Oh, iya, tapi betul, betul. Zeko tuh di Bosnia. Tua, gila Zeko 41 tahun. Larinya aja 40. kemarin kelihatan coy. Asli dia sama Modric tuanya sama kayaknya dah. Kolasinac. Kolasinac. Pjanic masih main nggak? Mari main. Pjanic udah enggak ya. Iya. Hasan Salihamidzic Main Bayern Munchen dulu tuh. Bosnia kan? Hah? Bosnia kan? Bosnia ya. Gua sih timnya Pochettino gua mau nggak mau maaf banget nih Bosnia. Oke. Lu Ting? Gua Bosnia. Lu Bosnia ya? Bosnia Ya, gua. apapun alasannya suka nggak suka ya. Suka. Soalnya Zeko. Soalnya Zeko. Masih ada Zeko Gua dia. karena faktor tuan rumah sih. Lu tuan rumah ya? Iya. Kayak Itu masih- menentukan juga sih. Iya, Masih berat ke tuan rumah tuan kayaknya. rumah ya. Paling enggak sampai babak ini ya. Iya. Ya, Kalau ya. ini. Pasti wasitnya sih. Pasti itu udah dikunci. Kelihatan. Jangan-jangan Amerika kayak anak kecil yang punya bola terus ngambek kalau kalah gitu ya. Iya. Tahu gak sih lu kalau iya boleh diambil ngobrol Pulang semua pulang. Anjing Piala dia berhenti di per-3-2 final aja. Bubar. Dibubarin gara-gara tuan rumah banyak tinggalan. Belgia Senegal. Aduh ini berat banget lagi. Nih seru ini. Gua sih. Senegal. Senegal gua. Gua Senegal, Kiting Senegal, Ican. Gua melihat pertandingan Belgium lawan apa yang terakhir? 2-0 ya? Belgium lawan New Zealand. 5-1. Wah 1-5, sorry. Mm-mm. Yang gua tahu gua ingatnya Trossard aja 2 kali. Alah, iya emang dia golin 2 sih. Itu kan melihat pertandingan kemarin itu Belgia cukup solid juga sih sebagai sebuah tim gitu. Tapi lawannya Tunisia gitu. Iya, lawannya Tunisia memang. New Zealand. New Zealand. sorry. New Zealand. Iya. Memang belum kebukti sih ya. Tapi Senegal juga punya Ismail Sarr ya, Ismail Oh. Sarr. tajam ya. Terus Sadio Mane. Sadio Mane. Diaye jangan lupa itu lagi bagus Gue juga. ada 2 lagi. Tapi Iya. Courtois Gue cukup sulit gue 1 gue 2 namanya. ditembus loh. Courtois. Koulibaly. Siapa? Courtois. Courtois susah ditembus. Ya, kalau dia Kalau akhirnya adu penalti sepertinya Belgia. Courtois.
Belgia ya. Courtois yang Iya, Belgia yang faktor ya Courtois tuh menjadi Menentu itu. ya. Soalnya kalau ngelihat penendang, maksudnya calon-calon penendangnya kayaknya juga nggak terlalu dari meyakinkan ya. Senegal juga. Ya, gua nggak tahu pasti, cuman kayaknya nggak tahu secara itunya, cuman harusnya auranya Courtois Courtois masih bisa Iya. mengganggu mental pemain Ah. Senegal sih. Atau kayak Senegal kalau misalnya adu penalti Senegal manenya 5 kali nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Atau El Hadji Diop dipanggil lagi. Papa Bapak Diop. Diop Geblek. Oke, berarti Gua gua Belgia, Senegal, gua Belgia. lu Gua Senegal. Senegal, Belgia, Pak Congs. Gua sih kayaknya masih Belgia sih. Belgia Gua gua. sih Belgia. Belgia gua, Senegal gua. Line up-nya ya. Maksudnya ke potensial line up-nya masih Belgia kayaknya. Trossard 3 gol ke gawang sendiri. kok gitu. Enggak, Doku juga lumayan. Duh, ada Wah, Doku Doku tuh. sih. Yang dia gitu. Doku Oh sih iya, gua akuin sih. iya. Di Dia City kan dia baru punya anak tuh. Siapa tahu ada rezeki Motivasi dari Allah gitu, eh, rezeki dari Allah ya. motivasi Ada rezeki Gajinya anak. udah gede. Oh, Jadi nggak mungkin. Maksudnya doanya itu doa orang menengah ke bawah deh. Doa orang menengah ke bawah deh. motivasi gini dia selebrasi. Ya, Oh, ya. ya. Oke, berarti itu adalah jawaban dari teman-teman. Pertandingan selanjutnya, Pantai ini ntar malam nih jam 12. Iya. Pantai Gading lawan Norwegia. Aduh, Haaland, Norwegia masih itu sih. Tapi gue tetap Norwegia sih. Gue ada soft spot sendiri sama Norwegia soalnya. Apa yang bikin lo jatuh cinta sama Norwegia, Pak? Odegaard ya? Iya, Sorlot lah dia. Hah? Sorlot kan lu? Enggak, Bob, Bob. cuman Bob. Bob. enggak, Bob City. Siapa tuh? Norwegia sekarang Ada, tuh beda ada. sama Gua nggak tahu. Oh, Norwegia sekarang tuh beda sama Norwegia 2008. Smekel. 2019-98 ya? lebih merata secara pemainnya. Secara pemainnya. Terus Antonio Nusa. Soldier Norway kan? Iya, Soldier. terus nggak tahu, gue ngerasa timnya kayaknya tim yang paling kompak kayaknya sekarang Norwegia. Maksudnya mereka selebrasi di akhir pertandingannya yang gitu. kicking row gitu kan. Tapi Suka nggak misalnya suka dia kayak bawa vibe Islandia ke sini ya jadinya ya. Kan emang satu Ya, ranah tuh mereka. Skandinavia Iya, ya. Skandinavia. Tapi misalnya nih, Haaland sama Odegaard nggak jalan, nggak tampil maksimal. Kira-kira masih Itu pertandingan terakhir gitu kan, Pak? peluang Pertandingan Norwegia terakhir gimana? akhirnya gitu? kalah sama Prancis 4-1 kan gara-gara si Haaland. Nggak. Si Sidul. Anak Betawi ya. tapi Haaland sama si Odegaard nggak main kan? iya, tapi itu Gua kira katanya mau adalah strategi, dinyanyiin. bukan karena cedera, bukan karena apa. Ya tapi karena emang ini strategi pemain. Iya betul, tapi maksud gua Oh, Karena kalau dia menang dia akan mendapat dapat lawan yang lebih susah. waktu itu Itu. lawan siapa sih? Prancis gua lawan siapa? Gue ngeliat di postingan mana gitu ya. Jadi Swedia. ada Bakal lawan Swedia dia berarti. enggak dong, siapa gitu pokoknya. Oh, Pokoknya ada, gue liat postingan di Indonesia sosial All Star? media. Anjing, Indonesia All Star. nggak ganggu sih itu. Haryono. Budi Piton. Gue ngeliat di postingan mana gitu. Jadi begitu akhir selesai pertandingan antara Prancis sama Norwegia, si Haaland nyamperin Mbappe. Oh, Terus katanya ketangkep kamera, dia kayak ngomong thank you udah ngalahin Norwegia, karena dia senang dia akan dapat lawan yang lebih ringan. Pantai Gading. Katanya sih, dan di preskon juga katanya si pelatihnya Norwegia ngomong kalau Haaland dan Odegaard emang disimpan. Sengaja disimpan. Bagian Ya, dari tapi itu. misalnya nih main mereka dan berhasil diredam sama si Pantai Gading, kira-kira bakal gimana tuh? Kalau menurut gue Apakah pemain lain bisa menonjol gitu, misalnya kayak Nusa atau Nusa tuh bagus loh sebenarnya. Iya, Nusa bagus. Kalau Rara, ya Nusa Rara. Ya lanjut. Ya, gue masih ngelihatnya masih bisa sih. Yang punya Masih anak yang bisa relate. ya. Ada Sorlot juga masih bisa. Sorlot kan menurut gue posisinya aneh tuh, dia sebenarnya kan striker tapi ditaruhnya Di kanan. Ya. melebar lagi kan. Lawannya Haaland, Pak. Kayak dulu siapa? Mandzukic Juve kan, dia kan juga tinggi tapi taruhnya di sayap juga kan. Iya. Lawannya CR. Hah? Waktu itu kan Zeko apa Ah. CR? CR lawannya waktu di Juve.
bukan lawannya, satu itunya kan. Saingan posisi maksudnya. Posisi siapa? Si Cristiano kan lebih di depan kan. Iya enggak, maksudnya karena akhirnya striker sih masuknya ke kanan. Iya. Tapi kalau individu sih, skill individu sih Pantai Gading kalau gua. Secara individu ya. Secara individu ya. Ya pada Gading ada Yan Diomande sih. Gue juga Diomande. anjing ini orang Amat Diallo. amat gak dia lu. Enggak. Dia bagus tapi enggak bisa nge-carry timnya selayaknya Diomande di Pantai Gading. Kalau di Pantai Gading. Diomande tuh menurut juga breakthrough star sih, di salah satu breakthrough star di Piala Dunia sih. Enggak. Lah ya. Kalau akhirnya habis ini dia pindah dari Leipzig sih nggak heran ya seharusnya telepon. HP siapa itu? HP gua. Oke. Oh, HP. Nicolas Pepe juga. Itu Nicolas Pepe. Iya. PP-nya Chelsea kan? PP-nya Arsenal dulu. Arsenal. Oh, Pepe. Lalu gimana fans Arsenal? Udah enggak lagi kan? Udah enggak. Sekarang di Villarreal. Villarreal, ya. Dan mainnya bagus juga. Bagus. Oh, bagus dia. Kecuali finishingnya aja. Makanya dijual ya. Iya tapi kembali kalau Pantai Gading sama Norwegia ini gue Norway sih. Karena punya Haaland dan Odegaard. Diomande-nya ada 2 ya, sorry. Ada dua. Iya tapi yang bagus Diomande yang Penyerang ya. penyerang. Karena nggak tahu deh menurut gue Haaland tipikal tim yang bisa nge-carry ya, jadi beda sama ya mungkin di Pantai Gading Diomande cuman nggak sebagus Haaland yang bisa disupport sama siapa namanya Odegaard dan Sorloth sih buat gue. Tapi wingernya sih bahaya sih Pantai Gading. Iya Amat sama Diomande emang. Casey itu pemain mana ya? Dulu Arsenal. Milan kan? Iya kan? Frank Kessié. Iya. Sekarang di Liga Arab ya kalau Yang ada kasus pelecehan seksual tuh Partey. oh Partey ya yang Ghana. si pemain itu nggak mau. Ghana. Bukan Frank Kessié ya bukan ya? Bukan. Sorry. Pokoknya sama soalnya. Berarti lo apa Andre? Gua Norway gua. Mulai ke Kempo. Sorry. Norway gua. Lu Ting? Gua Pantai Gading. Lu Gua Cincin? Pantai Gading gua. 1-2-1. gue masih Norway lagi. 2 sama ya. Masih berharap Norway lolos. Ya. Oke, pertandingan selanjutnya Meksiko ya Ekuador, gua Mexico tuan rumah. Gua Ekuador gua. Lu Ekuador, Ekuador. Hikapie. Tuan rumah sih. Tuan rumah gua juga. Tuan rumah. Dua sama. Inggris Kongo. Iya jelas lah Kongo enggak ya. Ya jelas lah Inggris. Football is coming home kata Mas Anton. Football is coming home atau England coming home nih? Ya kan bisa pulangnya Bisa Inggris pulang yang bawa piala. bisa pialanya yang pulang. Bisa pulang sendiri. Menurut gua sih ya Inggris ya suka nggak suka. Masih Inggris lah. Inggris lawan Wisa doang sebenarnya. Enggak, cuman gue masih sebel nih. Tuan ZB lah. Udah tahu Chris James injury prone. Siapa? Chris James kanan injury prone Masih kan. dipasang. masih dipanggil. Cedera sekarang beneran kan. Enggak ada Ya nggak akhirnya ada Jet itu Spence kan. Iya, di kanan. Spence ya. yang di Pemain plotting Spurs. buat kanan juga kan harusnya Kwanza kan. Iya. Cedera juga. Padahal ada opsi kayak TAA. Iya. Berarti mungkin nih pelatihnya lagi bingung juga nih ya. Tuchel. Ada katanya sih ada kemungkinan main 3 back nanti. Jadi formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Saka bisa jadi bek kanan. Saka awalnya main bek kanan ya. Bek kiri dia. Oh. Awalnya bek kiri jadi pemain kanan kan, sayap depan. Heeh. Ya gue Inggris Kiting. Gua Kongo sama Gue Inggris gue. 2-1 Pacongs. Inggris lah. 3-1. Apapun yang terjadi Inggris. Ya, iya sih. gua percaya Wisa dan Wan Bisaka. Wan Bisaka. Wan-Bissaka. Gila sih kalau lagi mode Messi. West Ham kan? West Ham. WSM. Kalau lagi mode Messi, Gawat. Arsenal kalah kan? Oh iya. Kudus. Iya. Golnya Aduh, Kudus. nggak ingat lagi gue yang kalah-kalah. Pertandingan selanjutnya Argentina Cape Verde, jelas dipegang Argentina Kiting. Coba objektif bener. Ini di luar Zionis setting. Ya nggak apa-apa selalu kalau lu ngedukung Cape Verde, misalnya Faujinya 2 gol gitu ya nggak tahu juga kan. Siapa yang tahu kan? Tapi ya Cape Verde ini oke loh, 3 pertandingan seri semuanya. Seri kan. terus. Ya, dia tahu cara. Bisa adu penalti sini. Bisa adu penalti. Dan Fozina jadi penentu. Seru banget sih kalau itu terjadi ya. Cuman kembali gue tetap Argentina. Kiting Cape Verde, Ican. Gue Argentina. Argentina 2-1 Pacongs. Argentina sih. Argentina 3-1. Messi
kemarin aja masuk di cadangan masih bisa nyetak gol. Iya Dengan anjing. lensernya itu kan. Emang dia Tapi sulit bakal sih. seru juga sih kalau Fauzinya pada akhirnya menaklukkan Messi gitu. Wah. Tapi itu impian semua kiper nggak sih? Iya Bisa sih. melawan Bisa nepis Messi nggak sampai ke golan ya. Kayak siapa gitu loh Fauzinya gitu. Makin banyak cewek yang dia DM nanti. Halo Dek. Tapi Fauzinya kan divonis, bukan divonis. Matanya menuju Katara kan? Ini lu tau gak sih? Iya, jadi gue nonton kontennya siapa Kayaknya gitu. abis ini operasi deh. Konten dokter Indonesia gitu beneran expertise gitu. Jadi Dokter Tirta, cipeng peng peng peng. Enggak. Dokter Boyke. Enggak semua dokter ada Tirta, ada Boyke, dokter Kia. Gue dapatkan satu. Enggak. Jadi dokter ini tuh bilang kalau si Fauzinya nih kalau dilihat dari sudut Dokter Martin. nggak dapat lagi gue lagi aja. Iya dia bilang tuh kalau si Fauzinya tuh dari apa Dokter Congor. Dokter Kongo. tadi Wildemar Congor beki Jerman Wildemar Congor nggak dibilang kalau matanya si Fauzinya nih kayak sebelah tuh udah ada gangguan gitu. Jadi dia masih bisa tampil seimpresif waktu itu nge-save 12 save sih menurut dia luar biasa banget ya gitu. Tapi Ya, tapi emang Umurnya 40 juga, secara anjir. penampilan emang outstanding sih. Maksudnya walaupun mungkin nggak akan dilirik sama ya big tim club Eropa ya, atau tim udah tua banget cuman juga. menurut gua ya termasuk yang notable Bisa performance sih. lah jadi pelatih kiper tim elit Eropa. Enggak sih. Kalau dia jadi Tim Indonesia kayak bisa sih. itu mungkin Kurzawa aja sekarang kan enggak ya gitulah. Udah enggak. Udah cabut lagi dari Persib. Enggak maksud gue kayak gue setuju sama pendapat kalau misalnya akhirnya seri terus adu penalti. Wah gila sih itu bakal seru banget sih. Seru ya. Seru banget sih. Fauzinya Kayak naklukin kalau Messi film sih. itu kayak Rocky Balboa. Iya kayak lu out of nowhere nggak tahu siapa Messi nggak Iya. kenal dia di mana apa segala macam tiba-tiba ditaklukin gitu sama pemain anta berantai ini kayak itu akan seru sih. Kayak pertandingan selanjutnya Austria Mesir gue Australia sorry. Salah ngomong Australia Mesir gue Mau salah. gue Mesir gue. Ya, king Mau salah. Yang nanti ya Walaupun udah nggak di Liverpool tapi ya mau masalah salah. Sping 2 gol nanti akan Gue Australia sih. Lo Australia Untuk mewakili Asia. mewakili Asia Iya. sepakat. Kalau gitu Australia 21 Pacong. Oh iya lu salah. Mesar Salah Mesir. 6 gol nanti. Berlebihan. Tapi ke gawang sendiri anjing. Oke, pertanyaan selanjutnya Swiss Aljazair atau Swiss Algeria. Algeria gua. Lihat Mahrez. Swiss siapa sih? Swiss tuh Embolo, Bray. Bril Embolo. Manzambi juga keren tuh. Kobel, kiper terbaik kemarin Kobel. di Jerman. Terus ya ada Granit Xhaka Granit Xhaka Granit yang baru Xhaka. pindah ke Chelsea. yang incer Chelsea. sih anjing dia ngapain? Tapi emang ya secara korelasi Ya, oke dia sih. permainan- Maksudnya, Bagus dia. Dia pemain terbaiknya Xabi Alonso sih emang. iya, Gitu. yang ngejalanin Reader dia. Iya. patternnya permainannya Xabi Alonso di Leverkusen Kayak katanya dia. Mau di MU gitu misalnya ya, Xabi Alonso di Sebenarnya kan cerita Xabi Alonso ya. Sebenarnya kan dia melirik pemain yang mirip Saka ya waktu pindah ke Madrid. Siapa der? Siapa? Zubimendi. Oke. Tapi dia nggak dapat Zubimendi di Zubimendi. situ. Zubimendi juga flop di Arsenal. Enggak maksudnya tipikalnya. Mungkin kalau di tangan Alonso kita nggak tahu kan Iya. Zubimendi seperti apa. Mungkin lebih flop ya. Mungkin bisa jadi Nggak baik, malah makin buruk. tenggelam oleh Vini kan. Aljazair Swiss, gua Aljazair, Kiting. Gua Swiss. Gua Swiss. Gua sama Pak Aljazair Joms. kurang nih Zidane. Kayaknya Zidane malah di kiper. Iya. karena ada gue sih cenderung adu penalti kayaknya. Iya bisa banget nih, Heeh. bisa. Kalau nggak dari itunya, cuman kalau adu penalti dan ngelihat profiling kipernya ya, Kobel kayaknya akan mengkobel-kobel. Striker lawan dari Algeria. Dikobel oleh Kobel. Kobel. Percaya Kobel sebenarnya. Kobel. Cuman Jadi Kobel siapa? Nah, nggak bercanda. Oke, berarti lu siapa berarti belum jawab? Pak? Oh, lu ini ya, lu. sepertinya Swiss ya. adu penalti. Oke, 1-3 Ya. berarti posisinya pertandingan terakhir Kolombia Ghana, gua Kolombia lah jelas.
Gua Ican mungkin Ghana gua. lu Ghana. Sebenarnya gua kalau pemain-pemain Afrika nih cukup unik sih sebenarnya. Iya, Dia karakteristiknya cukup mempunyai mentalitasnya kali ya. iya, powernya lebih Iya. kuat juga kan. Mungkin bisa berimbang lah. Ya tapi lawannya juga Afrika, Bos. iya. Amerika Selatan. Iya. Iya, Amerika Selatan, sorry, kuat juga iya, gitu. kuat-kuat juga sih. Tapi Afrika Iya, sih kayaknya. permainannya Kolombia kan lebih cenderung fisikal ya. Walaupun Iya. ada Mane. Luis Diaz nih ya. Luis Diaz. Bersinar ya Luis Diaz di Kolombia dan Bayern Munchen. Gua kayaknya yang di kalau Bayern Munchen iya. Kayak Bayern Munchen iya, cuman kalau pas ini masih belum itu sih gua. Belum ya, belum. Belum impress gimana. Oke. Cuman emang dia James. ngegendong banget. James sih James sih ya udah aja sih. Leader aja deh. Iya, Kayak Kapten ya. Modric di Kroasia aja gitu. Menyimbangkan Nyuruh-nyuruh ya. aja, menyimbangkan. Ayo sini maju Itu maju. lebih ke markir, Mas. Kalau sini ayo tuh markir. Cuman ya kalau dilihat juga si siapa? Ghana ada Semenyo. Semenyo tuh. Iya, Jordan Ayew juga bagus. Semenyo. Juara FA. Iya. Kalahin siapa? Kalau champion Kalian- boleh kalian di-mention. siapa? Kalian Arsenal lah, siapa lagi? Aduh, Juara FA Liga Inggris loh ini, FA Cup. Iya. lawan Kalian siapa? Derby Country. Ipswich Town. Carabao. Dan dia fans Iya, double winner loh dan dia. dan dia fans Arsenal. Wih. Semua aja lu bilang fans Arsenal. Itu tarigan banget. Template-nya tarigan. Oh, ada partai main ya? Berarti Makanya main. main. Gua Kolombia sih. Gua Luis Kolombia. Diaz. Kolombia gua 2-0. Gua Ghana gua. Lu Ghana, Pacong Kolombia sih kayaknya. Gua 3-1. masih- Mungkin kurang lebih itu kali ya kalau dari prediksi. Ya, jadi kalau video ini tayang terus nanti prediksi kita banyak yang meleset ya. Banyak yang benar. Kalau Kalian banyak harus subscribe kita semua. kalau banyak Ada beban beban. gitu. Anjing Kayak belum nonton. subscribe nih bangsat. Oh, prediksi Udah kami seru-seru banyak yang benar, kalian harus subscribe. dan kalau banyak yang benar dan kalian nggak subscribe dosa. Dosa. Ini minimal satu aja yang benar, kalian wajib subscribe. Karena kalian menolak kebenaran berarti. Iya. Itu nggak boleh tuh di Islam, nggak boleh tuh kayak gitu. Islam nggak boleh. Iya, mungkin kembali ngerespon Pacong sedikit. Iya, ini diambil tanggal 30 Juni jam 9 malam sekarang. Jadi kalau misalnya kiranya dari prediksi yang banyak yang meleset ya mohon maaf. Kembali ini kan asbun ya, bukan asbun, maksudnya kan analisa gembel dari 4 orang yang demen nonton bola aja. Jadi ya kita lihat aja nanti kira-kira prediksi kita banyak yang benar atau tetap banyak yang salah, kita lihat aja. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk saat ini. Lo Selanjutnya, masih ada games. iya, maksudnya, gue berpengen ngomong nih. Setelah ini mungkin kita mau main game saja langsung kali Pacong saya. Cut dulu. Cut dulu. Yeay. Yeay. Ini game berjudul Apa? Turbo Football. Kuis. Apa-apa turbo ya. Itu kayak mobil lu aja yang kami suka turbo aja. Ya, Jadi kembali ada- ke podcast NASCAR teman-teman. ada 3 level juga kayak Andre. Level easy 300, ada 3 pertanyaan. Level medium nilainya 400, ada 2 pertanyaan. Level hard 500, ada 2 pertanyaan dan ada bonus juga nilainya 1000. Oke. Jadi gamenya itu ini gue tadi pagi bikin nama bapak ini, tapi dia nggak bisa hadir, minta maaf katanya, Oke. Dia lagi di Amerika ya. lagi di Amerika. Lagi di Amerika. Nih gue kasih contoh dulu apa gimana? Terserah lu yang punya Bebas. games, kita mengikut. Nah, game gua tuh kayak gini, guys. Nah, Oh, ini perpaduan antara siapa dan siapa. ya. Jadi, Alan sama Gyökeres. yes. Itu contoh ya. Oh ya, Oke. oke. Ay, gua Saya akan Oke, lawan siap, ini ya. siap. Itunya kode. Kodenya apa? Ini timnya ada 3 berarti ya. Biasanya Ada kan 3. bagi. Yes. Berarti ini kita masing-masing lawan-lawanan nih ya. Ya. Gak bisa diskusi ya. Ya. Gimana? Jadi gua game masternya ya. Iya. Dia milih ya. Mode sparring. Lu gak mau pakai baju looting anjing? Mode sparring kan. Oh, kalau- mode sparring. Iya, kalau Baik. main soccer kan gini, mode sparring. Oke. Oke, kalau dari lu kayak mana ininya?
Saya akan lawan. Nah, kencang sekali. Temennya Kemo ya. Ratop lo. Dulu apa Pak? Masih dari minggu kemarin. Ya gampang aja gue. Gua Kreatif. kayak nah nggak kedengeran gue ya. Beneran kalah. Gua Hidup Jokowi. gua meong gitu. Ya gua meong. Oke, siap. Easy. Oke. Meong. Ini Lionel Messi sama Alexander Isak. Kita lihat jawabannya. 300 300 buat Andre. Gampang kali. Gampang, Oke, gampang, tahu gampang, ya. gampang. Pertanyaan kedua ya. Berarti gua skornya 200, 300. 300, 0. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Saya akan lawan. Gua lagi. Dia lagi. Ini Olise sama Vinicius Junior. Yes. Anjing bikin gamesnya gampang banget. Curang anjing. Gak harus begadang anjing. Gila banget. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya Terserah lu. Oh, ya, coba. Pacong dulu deh. Ya. Tuh, Pak Cong. Masa gitu? Anjing. Dembele sama Ini senyumnya manis banget kayak Benigno anjing. 1, 2, Mares. 3, Mares. Salah. Ada yang mau jawab? Saya akan lawan. Ya. Dembele sama Aituri. Aduh, ini Dembele sama Benigno nih menurut gue. Penyanyi itu. Gak tahu gue. Oke, nggak tahu. Nyerah. Mau clue atau? Clue ya. Kalau clue poinnya berapa tadi? Poinnya 200. Poinnya 300 kan? Iya kalau Kalau kasih clue 200. oh ya udah oke. Yang satu main di Liga Prancis, yang satu main di Liga Inggris. Oh, gua. Yes. Meong. Nggak tahu sini gua Asbun tapi Dembele sama McAllister. Ada lagi? Aduh, siapa ya? Emang manis banget sih. Benigno ini demi Allah. Makanya. Ini kalau nggak Benigno Anjas marah anjing. Sumpah ini manis banget senyumnya gila. enggak, tapi Demi Allah. enggak ada lesung pipitnya. Oh, nggak harus bibit ya. Aduh, Apa ya? Satu lagi main di Liga Inggris. Liga Inggris. Inggris. Aduh. Kayak Dia main di Piala Dunia. Main lah. Main lah, nggak main Piala Dunia mah gugur pertanyaannya. Oke. Saya akan lawan. Oke. Dembele sama Rabiot. Salah. Anjir. dua-duanya Liga satu Rabiot Liga Rabiot Italia. Bukan Inggris, ya. anjir. Lantan mau coba? Enggak. Gua Ada clue 2 nggak ada? Enggak ada. Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Udah, langsung aja ya. Langsung. Yakin? Ya, dah. Benigno nih. Anjir. Siapa nih gua kenal? Gimares. Oh iya, demi Allah beda mukanya anjir. Iya. Mukanya, ya. iya nih mukanya seharusnya serem anjir. Sama dia anjir. Seharusnya serem mukanya anjir. Ini manis banget. Demi Allah. Demi Allah ini. Gimares. Enggak ini enggak. Ini enggak gue merah. Tadi berarti Andre 400. Kosong. 400 kosong. Lanjut ya. Lanjut. 600 gua. Iya 600. Gak mau kalah gua sama gua. Medium ya. Medium. Medium. Ini 2 soal doang. Nilainya 400. Oke. Oke. Oh, naik ya nilainya. Yang atas sih tokai banget yang atas. Yang atas tuh tokai banget. Ini udah hard ya. Ini hard ini. Anjing ini siapa? Apa dia? Apalagi kayak bukan orang ini. Enggak. Gua apa klubnya gua. Yang bawah yang atas Madagaskar ya film animasi. Yang bawa di Maria nih menurut gue. Tapi di Bara juga enggak main Piala Dunia. Iya makanya ini di Maria sama Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? nggak ada Chan. Oke, clue-nya ya. Iya clue. Nilainya jadi 300. Ya. Yang atas itu bermain di Crystal Palace,
Yang bawah bermain di Strasbourg. Aduh, tetap nggak tahu. Oh, gue gua. tak. Aduh, anjing. Namanya ya. Bukan. Anjing bukan anjing bukan Barcola. Siapa namanya? Barca Argentina anjing. Terlalu sulit nih game gue ini. Anjing Iya, udah di sulit banget ya. Tapi ini lagi main di Semua main di Piala Dunia. Oke, tapi ini kalau dari jersinya pernah main di Brighton ya kayaknya. Oke, masuk dulu ya. Ada di ujung lidah gua ada. Cuma Iya. ini nih yang bawah dulu nih. Gua tahu nih yang bawah. Yang atas cuma ada gas sekarang sih kayaknya. Apa? Yang bikin magaku mah. Mau perlu lagi nggak? Oh, ada. Ada cluenya. Boleh. Ya udah boleh kalau ada. Yang atas Senegal, yang bawah Paraguay. Ini kan. Anjing Senegal. Ini yang atas Wih. Iya, Anton. Yang bawah Enciso, yang Yes. atas Diop. Ini yang atas Denzel Washington, teman-teman. Aktor. Yang atas kayak Freddy Adu aja. Yang atas main di mana? Liga Jerman. Liga Inggris. Di atas Liga Inggris. Crystal Palace. Oh, Pele. Peles Senegal. Bawahnya Strasbourg. Bentar. Di ujung lidah, Peles ya? Wilfred Zaha. Saya ngelawan. Yes. Enciso Sangare. Salah juga, Ting. Kucing mau jawab, kucing? Jadi, Enggak, aku nyerah gua. oke. Ismail Sar ya? Sama Enciso ya? Anjing kan. Iya, Ismailas. Denzel Washington. Denzel Washington ini ya. Berarti 600 Kosong. Lanjut ya. Padahal masih bisa jauh tadi Pacong seharusnya ya. Iya, Pak. Iya. Lanjut ya. Ya, Lanjut. Apa ini, guys? Ini jamur anjing. Ini jamur anjing. Sorry, gue bikinnya rada Ya, ini. cari yang proporsinya tuh pasti sama. Ini jamur. Lu bawahnya lu gede dikit tuh masih bisa. Gak apa-apa. Kotaknya tuh gak apa-apa. Gua bawahnya tahu, atasnya yang gua kagak tahu ini. Yakin. Yakin gua. Gua atasnya nggak tahu, gua bawahnya gua tahu. Anjir. Anjing, gua gak ada ide lagi. Masuk 32 besar enggak? Walaupun soto ya. Lupa. Satu. Yang masuk liga 32 besar cuma satu. Aduh. Siapa ya? Cluenya deh. Clue deh. Klubnya Ya. yang atas itu klubnya Motherwell, Anjing. yang bawah itu Anderlecht. Anjing Motherwell. Berarti kalau nggak Skotlandia Australia tuh. Aduh. Iya. Motherwell waktu itu kita pernah bahas tuh di podcast. Iya. Tapi gue lupa siapa Ayo pemainnya. dong. Iya. Anjing gue ingat ada pemain Australia satu. Anjing gue atau pemain Skotlandia. Yang bawah pemain apa? Yang bawah itu Anderlecht. Ini kalau dari bibir-bibirnya nih Justin Bieber banget nih. Justin Bieber nih Michael Jackson habis operasi nih kalau bibirnya. Siapa ya? Anjing Mau dulu lagi? boleh. Boleh. Boleh, Chan. Yang atas itu New Zealand, yang bawah Kanada. Oh salah berarti. Duh. Karena ada. Gue kira yang bawa Fojinya tadi anjing. Iya sih Iya, bisa keritingnya sih. tuh. Anderlecht Kanada anjing siapa ya? Kanada. Si ngikutin gue Liga Belgia anjing. Liga Skotlandia juga sih. Salah Si ya. nonton tiap hari. Iya makanya. Gerah. Aduh. Anjir. Terus ini Elijah Jazz Elijah Jazz. sama Nathan Saliba.
Oh, adiknya nggak sih? Bukan. Oh. Oke. Gue pikir kakak adik sama Saliba enggak ya? William Saliba. Heeh. Kayaknya enggak deh. Enggak tahu deh. Mukanya sih mirip ya matanya. Iya. Iya. Dia main buat negara mana berarti? Kanada deh. Oh, bukan berarti. Bukan. Oke. Tapi Prancis sama Kanada ya. Masih 600. Mudah-mudahan. Kosong semangatnya nih. Masih Masih semangat Baik. dong. Oke, ini level hard nih, hard banget nih. Oke. 400 poin ya. Oh, ini yang tadi nggak hard ini emang menurut lu tadi nggak hard anjing. Ini hard anjing. Lu gimana bikin lu mukanya kayak jamur anjing? Jadi ya udah. Jadi ya Oke, udah. next Mau ya. jelasin terus ya udah. Iya udah males anjing. Hard. Ya hard deh. Anjing. Anjing yang atas gua nggak tahu nih yang bawah. Antonio Valencia. Yang atas ini nih Jai Jazz anjing. Iya, just Sumpah. Yang bawah kayaknya gue tahu kayaknya ya, gue sotoy. Ada yang mau jawab? Coba aja. Yang atas gue no clue Chan. iya. Wih. Artunovic atas Artunovic Arnautovic. bawah Jonathan David. Salah. Ada yang mau jawab lagi? Aduh yang gue deh Meong. Ya, Yang atas gue nggak tahu, yang bawah Brelembolo. salah. Yang bawah bener berarti itu kali-kali. Nilainya 500 loh ini. 500 ya? Gue udah 600 sih jadi pede. Kalian jawab satu juga nggak apa-apa. Lu jawabnya di gimana bikin kuis. Jumawa. Itu lu enggak bisa. Jumawa. Lu deh. Lu ya. Skornya 400 jadinya berarti ya. Yang atas itu klubnya Deportivo Guadalajara. Astaga. Yang bawah Stade Rennais. Reni. Oh, ini bukan. Ada Renai. Kalau ini seputar Piala Dunia ya. Kalau dari kupingnya sih belang ya anjing. Sekalinya presisi belang anjing. Tadi nggak presisi. Saya masih mending daripada yang tadi. Jamur. Tadi jamur anjing. Gue kira kalian bakal tahu Jazz loh. Jazz. Gua nggak terlalu aware sama mukanya sih, jujur. Guadalajara, berarti Meksiko mungkin ya. Guadalajara tuh gua udah nggak ada ide gua. Nggak ada ide sih. Gak ada ide kali ya. Nggak ada. Ini hard memang sih ini. Siapa? Ini Roberto Alvarado dari Meksiko Oke. sama Brad Embolo. Embolo. Oh, Embolo. Embolo berarti mainnya di sana di mana? Austria, Swiss. Oh, Renais. Iya. Striker dari Swiss. Dulu dia di klub apa ya? Embolo ya? Embolo. Sempat digadang-gadang jadi striker bagus gitu. Oh iya. Kadang-kadang jadi rumah makan Gadang. Lu kenal bibirnya ya? Kagak. Merah. Bentuk mukanya soalnya kotak dia kayak tentara. kayak teh kotak. kayak ST kotak. Ini pasti susah sih. Ya udah kalau susah lo aja lah yang Ini jawab kayaknya dah. susah Iya, lo aja yang jawab dah. Aduh yang bawa sih Jepang ya kayaknya. Kenapa gue recognize muka dari mulut doang ya? Seharusnya kan mata ya anjing ya. Ini kan Clue ya. Clue yang atas itu negaranya aja ya. Dari Swiss, yang bawah Korea Selatan. Oh kan Asia. Yang atas kayaknya anaknya Will Smith ya bukan ya? Gue sih yang braided siapa ya? Gue tahu, tapi yang atas doang. Nanti keluar lagi deh, keluar lagi. Clue lagi yang atas itu Freiburg. Yang Korea siapa? Mana ya? Gak dicatat. Yang Korea itu mana ya? Apa? Midtjylland. Oh, Michelin di Midtjylland. Norway. FC Midtjylland. Gue gak tahu. Gak tahu ya. Gue pasti lo pasti tahu yang atas sih. Tahu gua. Yang bawah Hah? Bukan. Salah lagi. Bukan. Udah. Enggak, gue nyerah. Nyerah ya. Gua Memang nyerah. sulit nih. Siapa? Manzambi Manzambi. sama Gusung Cho. Yang sempat nyetak gol itu kan. Iya. Manzambi sih gue tahu sih.
Hanzami tahu kan? Tahu kali tahu. Terus nih babak bonus ya. Oke. Anjing bawa bonus Nilainya 1000. Nih gua langsung aja. Peraturannya kenapa kayak kemarin? Nggak ada kayak Andre. Langsung aja. Oke. Ini beda sih, cuman ini ada foto timnas, gua itemin satu orang, tebak namanya. Kenapa alah. Kongo lagi. Kongkol. Kongo lagi. Ada yang tahu Kongo. Ini juga bukan dari pertandingan Piala Dunia ini anjing. Ini Piala Afrika kayaknya kalau lihat dari stadionnya. Tapi Anjing. nomornya sama. Sorry banget Chan, Nomornya sorry banget Chan. Ini lu tanya orang Kongo juga nggak tahu. Ada yang main dia. Iya, siapa ya anjing? Orang Kongonya nggak tahu anjing. Bukan dari foto Piala Dunia. Anjing. Tapi ini pemainnya sama loh. Oh, pemainnya sama. Sama. Masih main dia. Main ini squad Piala Dunia. Oh, ini juga pemain dunia. Iya. Ini mungkin friendly-nya kemarin kali ya. Oh. Iya. Tapi Nomornya jersinya beda. Nomornya sama. Jersinya beda karena lighting lighting Stadion Amerika. Stadion. Bagus. Orang jersinya. Saya akan lawan. Bisa. Bukan, bisa kan yang itu? Yang mana? Yang mana? Tahu ada. Lu nunjuk juga orang nggak tahu. Yang bisanya. Lu nunjuk juga. Wan Bisaka ya? Wan Bisaka. Bisa kan Lu nomor nunjuk 2. orang juga nggak tahu. Lu nunjuk yang mana? Enggak tahu gue. Nggak tahu ya? Bodoh. Nggak ya? Bodoh. Lu kan Kongo tadi lu pilih Kongo kan tadi? Iya. Saya akan lawan. Coba. Bukan. Bukan Tuan Gua CB nggak akan back. milih- Gua nggak akan milih pemain kayak gitu sih. Tuan CB itu tuh nomor 4 tuh. Oh iya, mau Tuan CB. Kuy. Nyak nyobe. Edward Tifak Dalam. Ricardo Salampesi. Siapa ya ini? Yang ada kumisnya ini juga siapa? Nggak kumis sama jenggot. Itu kaptennya loh. Iya, oh. Bodoh, mau kaptennya, mau pemain cadangan, gua gak kenal. Nyerah semuanya. Nyerah gua nyerah. Sayang sekali ya. Ini 1000 loh. 1000 gue. Sayang banget ya. Eng. Gak mirip loh sama yang tadi loh. Jersinya beda anjay. Anjir. Jersey beda ya tuh. Apa cahaya? Nih, Apa? kita buka ininya ya. Enggak tuh. Nah, Nah, buka. Nggak bisa. Bisa ituannya lu itu geser. Nah, Mirip loh. mana mirip-mirip anjing. Buku namanya buku. Oh iya. Dia nomor 7 loh. Nomor 7. Seharusnya dia terkenal. Infonya. Terima kasih infonya. Faraz Kelia juga sebelum terkenal gua enggak tahu siapa namanya anjing. Buku ya ini Mana dia? buku. Main di Buku. mana? Belum gua cari sih. Namanya Andre ya kali ini. Udah dapat poin doang nih. Nih gua tidur aja. Enggak guna. Nggak penting. Aduh apa itu kak? Ya Allah. Makasih Kak Rika. Makasih hari ini kita disponsori oleh Roti Karika. Yeah. Kalau di Indomaret 5 hari ini berapa hari teman-teman? 5 days kosong. Gua berarti. Oh iya, gua ngedit. Enggak usah. Gua dibebas tugaskan ya. Kempau. Gue gak yakin. Gua nggak tahu Sorry alasannya nih, apa. Val. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi kayaknya nggak kejadian tuh game. Ya gak apa-apa. Ya, ntar kita itu lagi lah. Kita lihat episode depan siapa game masternya, ada game apa. Ya. Gitu. Tapi ya terima Enak kasih. rotinya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Mirip loh nih, woi. Iya, udah kita validasi, iya udah. Jamur tadi sih. Jamur tuh paling the best. Kocak ya jamur. Oke, Oke. silakan Dre. Oke, terima kasih Ican atas gamenya, seru sekali. Terima kasih juga buat teman-teman Fatback Football Podcast yang udah setia nontonin kita. Semoga episode kali ini berkesan buat teman-teman, juga menghibur. Dan terakhir mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan yang terakhir banget jangan lupa buat klik subscribe, juga diklik hype-nya, terus yang terakhir
di tombol like-nya dipencet gitu ya. Jangan lupa juga buat nyalain tombol notifikasinya. Jangan lupa juga follow di Instagram dan TikTok 4back.football. 4-nya huruf ya berarti. 4 huruf BEK.football, TikTok, Instagram, Terus, dan itu usut aja. tuntas tragedi Kanjuruhan. Ya, Harus Maju terus sepak bola Indonesia. semoga kita bisa So, masuk. red card for Israel. Yes, semoga kita bisa masuk, Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030. Amin. Itu aja dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga semuanya berkenan dan sampai jumpa. Dadah. Dah. Sampai episode selanjutnya. Dadah. Bye.